Bab 381. Pertempuran Tuan Muda, bagian 16. Apa katamu? GM Liu hampir putus asa. Situasi yang bagus, ini situasi yang bagus, situasinya menguntungkan situs web Feng Yun kita sebelumnya. Kita sudah menang melawan situs web Zhongdian, apa yang terjadi, apa yang menyebabkan ini terjadi? GM Liu, ini karena... Sekretaris itu menelan ludah dan berkata, ini karena Hong Dali memberikan bukti penting. Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan, mari kita cari jalan keluar lain. Bukti, tetap saja, seharusnya tidak seserius itu, kata GM Liu dengan cemas. Bukti macam apa itu? Penulisnya semua sudah kabur, begitu juga pembacanya, itu hanya pembajakan, bahkan jika putusan dijatuhkan, seharusnya tidak ada efek seperti ini. Itu karena... Sekretaris itu berkeringat deras saat menghindari tatapan mata GM Liu. Itu karena mereka tahu bahwa orang-orang Jepang mendukung kita, ini sebenarnya bukan apa-apa. Namun, orang-orang Jepang biasanya menyingkirkan orang-orang yang tidak berharga, dan ini bertentangan dengan karakteristik orang-orang dari negara surgawi. Para penulis dan pembaca tidak dapat menerimanya. Begitu ya. GM Liu berbaring di sandaran kursi, kehabisan tenaga. Ia bergumam, satu langkah yang salah dan semuanya hilang, saya tidak terlalu memperhatikan masalah ini, dan tidak menghubungkan keduanya. GM Liu, mari kita pikirkan jalan keluarnya. Sekretaris itu berkata tanpa daya, kalau tidak, akan terlambat. Jalan keluar apa lagi yang bisa kumiliki? GM Liu menatap kosong. Kali ini, tidak ada cara untuk lolos dari tuduhan pengkhianat. Orang-orang di negara surgawi paling membenci pengkhianat. Terlepas dari semua hal, cara Kogohon dan Shiroishi Kazuma menangani insiden Luo Sue adalah faktor penentu. Sekarang setelah insiden ini terungkap, semuanya sudah terlambat. Saat GM Liu merasa putus asa, keputusan akhir terhadap situs web Feng Yun akan segera dijatuhkan di pengadilan. Diam. Hakim ketua mengetuk palu dengan keras dan semua orang terdiam. Hakim berkata dengan suara berat, bukti telah dianalisis, buktinya akurat, orang-orang yang terlibat, termasuk Liu Desheng, manajer umum situs web Feng Yun, Kogohon, pewaris konglomerat Toyoda Negara Bagian Jaban, dan Shiroishi Kazuma, konsultan konglomerat Toyoda Negara Bagian Jaban. Identitas orang-orang ini akurat, kode sumber aplikasi dianalisis ulang, data menunjukkan bahwa 51,8% dari kode sumber disalin sepenuhnya, yang sesuai dengan yang disebutkan dalam video, oleh karena itu, bukti video tersebut valid. Mendengar itu, penonton bersorak. Hahaha, bagus sekali, Tuan Muda Dali memang maha kuasa, hahaha, setelah memberikan bukti yang sangat kuat, tidak ada alasan bagi situs web Feng Yun untuk menang. Hukum mereka dengan berat, ya, mereka tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja, beraninya mereka menyalin kode sumber, mereka sedang mencari kematian. Diam. Hakim kembali mengetuk palu. Ketika hadirin mulai tenang, ia berkata perlahan, karena buktinya tidak dapat disangkal, kita bisa memberikan putusan sekarang. Salah satu hakim lainnya berdiri dan membaca dengan perlahan. Situs web Feng Yun didakwa atas kejahatan yang melibatkan pelanggaran hak cipta, penyuapan, tuduhan jahat, menghilangkan bukti kejahatan. Menurut Peraturan Negara Surgawi tentang Pembajakan di Internet, Pasal 98, hukumannya adalah denda antara 1 juta hingga 50 juta. Mengingat besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kasus situs web Feng Yun, situs web Feng Yun harus memberikan kompensasi kepada situs web Zhongdian atas ganti rugi jaringan Tiongkok dan biaya pelanggaran jaringan Tiongkok sebesar 35 juta yuan. Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha yang Sah di Negara Surgawi, Pasal 176, terdakwa telah menyuap hakim, pemeriksa, dan personel penting lainnya, hukumannya adalah denda antara 1 juta hingga 30 juta. Mengingat jumlah uang yang terlibat, situs web Feng Yun harus mengganti rugi situs web Zhongdian sebesar 18 juta yuan. Pada saat yang sama, menurut Perjanjian Negara Surgawi, ketujuh pemeriksa harus menyerahkan jumlah total suap yang diterima dan akan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha Adil Negara Surgawi, Pasal 74, sebagaimana yang dituduhkan terdakwa kepada penggugat selama persidangan, terdakwa harus mengganti kerugian sebesar 16,8 juta yuan kepada penggugat atas hilangnya reputasi. Menurut Peraturan Pembajakan Internet Negara Surgawi, Pasal 24, menghilangkan bukti kejahatan selama persidangan, yang menyebabkan kesulitan besar bagi persidangan, situs web Feng Yun harus memberi kompensasi kepada Zhongdian sebesar 1,4 juta. Terakhir, hakim perlahan membacakan, karena beberapa kejahatan dilakukan secara bersamaan, semua kompensasi dinaikkan sebesar 20%. Sebagai kesimpulan, situs web Feng Yun harus membayar Zhongdian sejumlah total 100.560.000 yuan. Situs web Feng Yun akan segera ditutup untuk perbaikan bisnis. Semua denda harus dibayar sebelum mereka dapat melanjutkan bisnis. Terdakwa, apakah Anda ingin mengajukan banding? Pengacara situs web Feng Yun kehabisan ide. Ketika dia menoleh untuk melihat ke arah kerumunan, dia melihat Wada Nakamasa di antara kerumunan menggelengkan kepalanya sedikit.
Pengacara situs web Feng Yun menundukkan kepalanya dan berkata, kami tidak akan mengajukan banding. Ketika orang banyak mendengar itu, semua orang berdiri dan bertepuk tangan sambil menghadap Zhongdian. Hahaha, bagus, kerja bagus, rasanya terlalu menyenangkan, aku tidak datang sia-sia hari ini, jadi bagaimana jika mereka orang Jepang? Mereka kalah pada akhirnya, ya, ini hebat, sialan orang Jepang karena membajak barang-barang milik negara surgawi. Kita tidak boleh merusaknya, ya, ini cara yang benar untuk melakukannya, bunuh mereka, ya. Para penulis yang hadir bersorak serempak. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong menyampaikan kabar baik itu kepada satu sama lain, dan semua orang menyampaikan kabar baik itu kepada teman-teman mereka di lingkaran yang sama. Dalam sekejap, berita tersebut membanjiri grup obrolan penulis, memperbarui grup tersebut setiap detik. Penulis 1, hahaha, hebat, kita menang, haha, orang-orang Jepang itu kalah, mereka disuruh membayar 100 juta. Penulis 2, rasanya terlalu hebat, lihat apakah mereka berani melakukan hal seperti ini lagi, sialan. Penulis 3, saudara-saudara, cukup sekian, kita akan segera bertukar posisi, sampai jumpa di situs web Zhongdian. Di pengadilan, juri situs web Zhongdian. Hahaha, Wei Guo, dalihmu terlalu kuat. Mutai tertawa dan memeluk Hong Wei Guo. Mereka dijatuhi hukuman membayar 100 juta secara langsung, dan juga diminta untuk menghentikan bisnis mereka untuk perbaikan, tutup dan perbaiki, selama periode ini, semua sumber daya mereka akan menjadi milik Zhongdian kita. Benar sekali. Liu Yihui juga tertawa. Mari kita ambil alih sumber daya mereka, ambil alih penulis mereka dan ambil alih pembaca mereka. Pada saat itu, seluruh novel negara surgawi akan ada di Zhongdian kita, hanya akan ada satu aplikasi pembaca ponsel pintar. Hahaha, bagus, terlalu bagus, Dali memainkan drama yang indah dengan ini. Dasar bajingan Dali, gerutu Hong Wei Guo. Tiba-tiba dia mengusap wajahnya. Dasar bajingan kecil ini, denyut nadiku jadi cepat sekali. Aku akan memukulnya saat aku pulang, aku tidak bisa membayangkan dia menyembunyikan begitu banyak hal dariku. Pada saat ini, orang-orang di barisan depan menoleh dan menertawakannya. Bisakah kamu memukulnya? Kamu sudah sangat memanjakannya, jika kamu sanggup memukul pantatnya, aku akan mengadopsi nama keluargamu. Ahaha, haha. Mendengar ucapan pria di depannya, wajah Hong Wei Guo memerah. Ia tertawa dan berkata, aku hanya bilang, dia mengejutkanku, haha. Lihatlah bagaimana senyummu, sisi mulutmu hampir mencapai telingamu. Mutai menepuk bahu Hong Wei Guo. Hong tua, jangan terlalu banyak berpikir, mari kita segera putuskan bagaimana cara mengambil alih situs web Feng Yun. Mereka telah menderita kerugian besar kali ini, kita akan kehilangan banyak hal jika kita tidak mengambil kesempatan untuk mengambil alih saluran mereka. Ya, kita pasti tidak akan melewatkannya. Saat semua orang merayakan kemenangan dengan heboh, Wada Nakamasa, yang juga berada di kerumunan, berbisik di gagang teleponnya. Misi gagal, kita mungkin perlu mempertimbangkan untuk mundur. Ia merapikan pakaiannya, memejamkan mata, dan mengabaikan keributan itu. Imperial Hotel, Presidential Suite nomor 4. Paman Kazuma, kita gagal, kita benar-benar gagal. Kogohon dengan cemas mengitari ruangan sambil berkata, apakah ada cara untuk menyelamatkan situasi, untuk apa kita melakukan ini, keberhasilan sudah di depan mata, tetapi kita akhirnya kalah telak. Bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi? Saya meremehkan belas kasihan negara surgawi. Shiroishi Kazuma menggelengkan kepalanya. Di Kekaisaran Jaban, sudah biasa bagi seorang pekerja untuk dikeluarkan setelah ia kehilangan nilainya. Saya tidak pernah memikirkan dampaknya di negara surgawi, lupakan saja, karena keadaan telah berkembang seperti ini, kita perlu bersikap tegas. Tegas apa? Kogohon berkata dengan putus asa. Paman Kazuma, apakah Anda meminta saya untuk menyingkirkan situs web Feng Yun sepenuhnya? Jika kita menyingkirkan situs web Feng Yun, rencana kita untuk menyerang Sangle. Seorang prajurit yang kuat memotong pergelangan tangannya sendiri satu. Shiroishi Kazuma memejamkan mata dan berkata dengan tenang, sebagai seorang atasan, jika kamu tidak memiliki kekuatan seorang prajurit yang kuat, kamu tidak akan bisa mencapai banyak hal. Jangan lupa, meskipun kami telah menginvestasikan banyak uang di situs web, itu bukanlah bisnis yang besar dibandingkan dengan apa yang kami rencanakan untuk dilakukan di masa mendatang. Jika kami mengambil langkah yang salah, kami akan kehilangan segalanya. Yang perlu kami lakukan sekarang adalah mencegah mereka memperluas jangkauan pengaruh mereka. Paman Kazuma, maksudmu game online? Mendengar Shiroishi Kazuma, mata Kogohon berbinar. Ya, kita masih punya game online, kita masih punya bisnis lain, meskipun kita kehilangan situs web Feng Yun kali ini, masih ada bisnis lain yang bisa kita kembangkan. Paman Kazuma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada dua hal yang perlu kau lakukan sekarang. Shiroishi Kazuma berkata dengan enteng. Pertama, tinggalkan situs web Feng Yun sepenuhnya, buang jauh-jauh situs web itu dan semua pengaruhnya. Kedua, akui kekalahanmu di depan pintu mereka, berhentilah berjudi dengan Hong Dali.
Ini. Ko Gohon tercengang. Paman Kazuma, kau ingin aku mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan di depan Hong Dali yang boros. Bab 382. Pertempuran Tuan Muda, bagian 17. Ko Gohon selalu merasa bangga dan sombong, bahkan hampir sampai pada taraf narsisme. Bagaimana mungkin dia sanggup menanggung penghinaan ini dengan mengambil inisiatif mencari Hong Dali dan mengakui kekalahan? Ko Gohon berseru, dia hanya seorang yang boros yang bermalas-malasan setiap hari. Akulah satu-satunya penerus konglomerat Toyoda. Kesenjangan status kedua keluarga kita bagaikan langit dan bumi dalam skala internasional. Kau ingin aku mengambil inisiatif untuk menemuinya dan mengakui kekalahan? Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa melakukan itu bahkan jika aku mati. Dia hanya beruntung. Terkadang, keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, sampai sekarang, kau masih terpaku pada taruhan konyol di antara kalian berdua. Aku tidak bisa menerima ini begitu saja, aku tidak bisa. Ko Gohon berkata dengan marah, bagaimana dia pantas mendapatkannya, dia anak yang hilang yang keluarganya bahkan tidak bisa masuk ke dalam 100 besar di dunia. Akulah satu-satunya penerus dari 16 konglomerat Toyoda teratas, mengapa aku harus mengambil inisiatif untuk menemuinya dan mengaku kalah? Jika kali ini, aku pergi dan mengaku kalah kepadanya atas kemauanku sendiri, bagaimana aku bisa menghadapi orang lain? Kalau kau tidak tahu cara menelan harga dirimu, bagaimana kau bisa menjadi hebat? Shiroishi Kazuma berkata pelan, moto ayahmu selalu dua kalimat ini, ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar pada manusia, pertama-tama surga akan mengisi hatinya dengan penderitaan dan menguras urat dan tulangnya. Yang lainnya, seorang pria harus bisa beradaptasi untuk meraih kesuksesan. Sebelumnya, ayahmu rendah hati dan tunduk pada orang-orang dari Azumada tetapi diam-diam mengumpulkan semua kemampuannya. Berapa banyak kesulitan yang ia derita, hanya dengan itu ia mampu membalikkan keadaan sekaligus setelah pertempuran terakhir dan menghancurkan Azumada sepenuhnya. Kau dapat mempertimbangkan apakah kau ingin pergi atau tidak. Ketika surga hendak memberikan tanggung jawab besar kepada manusia, pertama-tama surga akan mengisi hatinya dengan penderitaan dan menguras urat serta tulangnya. Ko Gohon bergumam, seorang pria harus bisa beradaptasi untuk meraih kesuksesan. Setelah mengulanginya berkali-kali, dia menjadi agak ragu. Paman Kazuma, saat itu, apakah ayahku benar-benar mengalami banyak kesulitan? Jumlah penghinaan yang harus ditanggung presiden perusahaan kita saat itu jauh lebih banyak dari yang kau kira. Shiroishi Kazuma berkata, kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai puncak? Ko Gohon menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti, kalau begitu saya akan pergi menemui Hong Dali untuk mengaku kalah besok pagi. Setelah mengakui kekalahan kali ini, kau bisa kembali ke negara kami, aku akan mengurus semuanya di sini. Shiroishi Kazuma mengangguk. Kali ini, kita kalah karena perbedaan budaya dan cara kita melakukan sesuatu. Sekarang, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk sepenuhnya menghilangkan semua akibat yang ditimbulkan karena semua ini. Kita jelas tidak boleh membiarkan mereka mempermasalahkan ini lagi. Jadi, ini saat yang tepat untuk memanfaatkan berita tentang kepulanganmu ke Jaban untuk mengalihkan perhatian. Aku akan menyembunyikan diriku di dalam keluarga Qian dan diam-diam mengatur semuanya. Kau harus ingat untuk memancing dengan tali yang panjang untuk mendapatkan ikan besar sebagai balasannya. Tidak perlu mengambil risiko kehilangan atau keuntungan sesaat. Jangan biarkan hal-hal kecil ini memengaruhi pikiranmu. Baiklah, Paman Kazuma, aku mengerti. Ko Gohon langsung setuju. Oh benar, ingatlah untuk berhubungan dengan semua perusahaan media besar di negara surgawi sebelum kau pergi. Itu harus sensasional, dan kau harus tampil dengan baik sehingga dapat membuat musuh mati rasa dan membuatnya mudah untuk merencanakan sesuatu secara diam-diam. Baiklah, demi masa depan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Pergilah dan persiapkan dirimu dengan baik. Aku akan pergi ke tempat Tuan Muda Qian Yujin untuk membuat persiapan selanjutnya. Malam itu, di villa rahasia keluarga Qian di kota Tianjing, Shiroishi Kazuma duduk di sofa dan memberi instruksi kepada Qian Yujin yang ada di depannya. Tuan Muda Qian, Tuan Muda Gohon telah gagal kali ini. Saya telah mengatur agar dia kembali ke negaranya besok, tetapi saya akan tetap di sini untuk memberitahu Anda tentang langkah selanjutnya. Baiklah, aku mengerti. Qian Yujin sangat memahami seberapa cakapnya orang di depannya ini. Kemampuan Ko Gohon tidak setingkat dengannya. Dia berkata dengan hati-hati, Ketua Shiroishi, aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu melaksanakan apapun yang kau minta. Kesalahan yang sama tidak bisa dilakukan dua kali. Shiroishi Kazuma berpikir sejenak, lalu berkata dengan hambar, aku tidak bisa meninggalkan kekurangan apapun bagi mereka untuk menyerangku. Jadi aku telah membuat pengaturan untuk menemukan seseorang yang terlihat hampir sama denganku, dan setelah dia memakai riasan, dia akan kembali ke negara bagian Jaban bersama dengan Tuan Muda Gohon. Mulai sekarang, aku adalah dia, dan dia adalah aku. Baiklah. Qian Yujin mengangguk. Ada lagi. Shiroishi Kazuma berkata pelan, kali ini, aku ingin memulai dari aspek game online. Setelah semuanya stabil,
identitas baruku akan menjadi konsultan pribadimu, dan aku akan dipanggil si Yufu. Oh benar, carikan aku penata rias, aku ingin mengubah segalanya, dari penampilanku, gaya rambutku, dan sebagainya. Ya, Ketua Shiroishi. Tidak, lain kali panggil saja aku Tuan Si. Baiklah, Tuan Si. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Kogohon membawa 10 pengawalnya, dan hampir 100 wartawan media mengikutinya dari belakang, membawa semua peralatan mereka dan berlari menuju gedung Chenhui dengan aura megah dan kuat. Sepanjang perjalanan, lampu senter yang berasal dari kamera wartawan terus-menerus menyala dan menyala sepanjang perjalanan. Mereka menunggu untuk melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh tuan muda besar konglomerat Toyoda ini. Dan Kogohon menggertakkan giginya, ekspresinya jelas bahwa ia akan berkelahi. Dalam waktu singkat, berbagai berita menyebar kemana-mana, dan semua wartawan mencapai konsensus. Kogohon tidak mau mengakui kekalahan, jadi ia akan menggunakan kekerasan untuk mengancam pihak lain sebagai gantinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di gedung Chenhui. Rombongan besar itu masuk dengan semangat tinggi dan langsung bergegas ke Chaiwei Entertainment di lantai 9. Tepat saat mereka sampai di pintu masuk utama, mereka dihentikan oleh salah satu antek Hongdali. Hei, bukankah ini Tuan Muda Gohon, kau membawa begitu banyak orang ke sini, apa kau berencana untuk berkelahi? Jangan bicara omong kosong, di mana Hongdali? Kogohon mendengus dingin. Dia sangat jauh dari antek itu, tetapi dia tidak berani mendekat. Dia berkata dengan marah, minta dia untuk keluar dan menemuiku, sekarang, segera. Kau mencari Tuan Muda. Aura yang dipancarkan Kogohon kali ini jelas membuat si antek ketakutan. Kau bisa mencari kami saja jika kau ingin bertarung, Tuan Muda kami adalah orang yang sangat baik, dia tidak pernah bertarung. Semua wartawan di sekitar dengan marah mengambil foto-foto kejadian itu, dan bahkan ada seseorang yang langsung menulis, penerus konglomerat Toyoda, Kogohon mencari Tuan Muda Hongdali untuk berkelahi, dan kemudian mengunggahnya di Weibo. Seketika, ada banyak sekali yang melihat, dan dia diberi hadiah 500 yuan oleh bosnya. Siapa bilang aku akan mencarinya untuk berkelahi, cepatlah, kesabaranku ada batasnya, gerutu Kogohon. Baiklah, kalau begitu silakan tunggu sebentar. Si antek laki-laki tak dapat menahan diri untuk berlari masuk. Beberapa saat kemudian, Hongdali perlahan berjalan keluar sambil mengucek matanya. Kogohon, apa yang kau lakukan? Kau masih membiarkan orang hidup, aku tidur nyenyak, kenapa kau menggangguku? Ah, Tuan Muda Dali, Anda sudah keluar. Ekspresi wajah Kogohon dapat dibandingkan dengan level aktor terbaik Oscar, karena langsung mengalami transformasi 180 derajat. Dia membungkuk dan memberi salam saat dia berjalan maju, hampir seolah-olah dia sedang menjilat, berkata, Tuan Muda Dali, oh tidak, Tuan Muda Hongdali, kali ini, saya menyerah dan mengaku kalah, Anda satu-satunya kandidat untuk menjadi Tuan Muda, Anda adalah lampu yang menerangi jalan, Anda adalah makhluk abadi yang telah datang ke bumi, Anda adalah satu-satunya makhluk abadi sejati di dunia ini, saya mengaku kalah, tolong bermurah hati dan perlakukan saya seperti bukan apa-apa dan biarkan saya pergi, bagaimana? Begitu dia bersikap rendah hati dan berkata demikian, semua orang di sekitarnya langsung terkejut. Inikah satu-satunya penerus konglomerat Toyoda? Tak seorang pun akan percaya jika ini disebarkan, kekonyolannya, itu akan terlalu berlebihan untuk menarik hati bahkan jika dia dikatakan sebagai antek Hongdali. Apakah kamu salah minum obat? Hongdali mundur 2 langkah dengan nada meremehkan. Jika kamu punya masalah, katakan saja, jangan katakan semua hal yang tidak berguna ini. Semua wartawan yang hadir mengambil gambar dengan cepat. Ini jelas merupakan berita utama, dan judulnya adalah Tuan Muda Konglomerat Toyoda ingin menjadi antek Hongdali, tetapi Tuan Muda tidak menerimanya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Kogohon mengungkapkan kesedihannya. Tuan Muda Hongdali, saya kalah dalam taruhan dengan Anda, dan saya dengan sepenuh hati mengakui kekalahan. Ini 150 juta dolar Amerika Serikat, 100 juta adalah biaya kompensasi dari situs web Feng Yun, sementara 50 juta adalah untuk taruhan kami, silakan lihat. 150 juta dolar Amerika Serikat. Itu sungguh sangat dermawan. Semua wartawan sangat penasaran, dan tanpa ragu, mereka dengan cepat mengambil gambar pemandangan itu lagi. Judulnya adalah, Taruhan yang Mengguncang Bumi, Taruhan Terkaya Kogohon dan Hongdali Abad Ini. Kau tahu aku tidak pernah suka cek. Hongdali mengusap hidungnya. Ubah saja semuanya menjadi limusin Perdana Menteri Toyoda, dalam kasus ini, akan ada lebih atau kurang cukup taksi di kota fiksi ilmiah itu. Sialan kamu masih menginginkan mobil. Kogohon merasakan cubitan tajam di hatinya, tetapi dia harus menanggung hal-hal kecil dan melihat gambaran yang lebih besar. Dia harus menyetujui semua yang dikatakan Hongdali hari ini. Kogohon malah tersenyum seolah-olah dia sedang menangis. Tentu kalau begitu, Tuan Muda Dali, sudah beres, aku akan segera kembali ke negaraku, dan aku akan mengirimkan mobil kepadamu dalam beberapa hari ini, apakah kamu punya permintaan lain?
Permintaan. Hong Dali berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya. Jangan datang ke sini jika tidak ada yang penting, aku akan kesal hanya dengan melihatmu. Ya, kalau begitu aku akan pergi sekarang juga, sekarang juga. Kogohon membungkuk dan setuju, lalu dia berbalik. Tuan Muda Dali tidak suka melihat kita di sini, ayo kita kembali ke negara kita sekarang juga. Pergilah, semoga perjalananmu lancar, kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali tidur, serius deh, kamu mengganggu tidurku setiap saat, menyebalkan sekali ya, aku capek sekali. Hong Dali berbalik dan kembali ke dalam. Kogohon telah mengakui kekalahannya kepada Hong Dali atas kemauannya sendiri. Hal ini membuat sikapnya berubah drastis, dari kesombongan awalnya hingga sikap hormat dan kepatuhan yang ekstrim, hanya butuh waktu 2 jam sebelum tersebar di internet. Berita terkini, pertaruhan besar yang menggemparkan antara penerus konglomerat Toyota, Kogohon dan Tuan Muda Hong Dali. Easy Net News. Kejadian yang mengejutkan, Kogohon yang sebelumnya sombong, atas kemauannya sendiri, mengakui kekalahannya terhadap Tuan Muda Hong Dali, dan secara langsung mengakui bahwa hanya Hong Dali yang layak dipanggil Tuan Muda di dunia ini. Xinhai News. Keajaiban, ini adalah kemenangan kasus pengadilan lintas negara pertama di negara surgawi. Tuan Muda Hong Dali sangat mengesankan, hidup negara surgawi. Soulang News. Tuan Muda Hong Dali yang agung, dia telah berhasil dalam tradisi kejayaan negara surgawi kita, Jiwa Zhang Liang, Zhuge Liang, Guo Jia, Sima Yi, dan Zhou Yu semuanya ada di dalam tubuhnya saat ini. Satu-satunya orang, Hong Dali, mewakili 5.000 tahun sejarah dan tradisi di seluruh negara surgawi kita. Pada saat ini, dia tidak berjuang sendirian, dia tidak sendirian. Raja rapper internet terkenal, Wang Jianxiang. Dan ini hanya permulaan. Selama pertempuran abad ini, apa yang diperoleh pihak Hong Dali telah jauh melampaui imajinasi semua orang. Bab 383. Pertempuran Tuan Muda, keuntungan besar. Hanya dalam waktu beberapa jam, kata kunci, Tuan Muda, pengadilan abad ini, dan situs web Zhongdian, telah sepenuhnya mendominasi semua topik di seluruh internet. Banyak orang yang membahas persidangan lintas negara ini. Dapat dikatakan bahwa ini bukan hanya kemenangan kasus pengadilan antara kedua perusahaan, tetapi juga kemenangan mengenai harga diri antara kedua negara, negara surgawi dan negara Jaban. Dalam persidangan abad ini, ada bukti konkret, itu penuh gejolak, dan hakim dengan cepat memukul palunya dan mengumumkan hasil persidangan. Perangkat terbang yang sangat menakjubkan itu dapat mengejutkan teknologi seluruh dunia, dan setiap hal di dalamnya memberitahu orang-orang betapa besarnya kejutan yang menyenangkan yang dibawa oleh pertempuran abad ini kepada semua orang di negara surgawi. Stasiun TV Pusat Negara Surgawi, siaran berita. Hari ini, Minggu, tanggal 5 Agustus tahun 2014, kami akan memperkenalkan pokok-pokok isi acara hari ini. Pokok-pokok isi acara ini adalah: pertama, hasil persidangan kasus pelanggaran hak cipta terbesar dalam satu dekade ini. Kedua, mengenai perkembangan terkini penanganan kabut asap. Ketiga, dalam laporan ini, situs web novel daring Zhongdian menggugat situs web Feng Yun karena membuat aplikasi ponsel pintar bajakan, yang telah menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi mereka. Di pengadilan, ada bukti konkret, dan hasil persidangan akhir adalah bahwa situs web Feng Yun harus mengganti rugi total 105,6 juta yuan kepada situs web Zhongdian. Silakan tonton video pengantarnya. Setelah mendengar pembawa acara di layar televisi menjelaskan tentang masalah ini secara terperinci, seluruh negara surgawi meledak. Ya Tuhan, aku tidak sedang bermimpi, kan, kita menang dalam kasus pengadilan melawan orang Jepang. Cepat lihat, orang Jepang itu yang mendukung situs web Feng Yun. Haha, bagus, kita benar-benar menang. Apa-apaan ini, sudah lama sekali tidak ada berita tentang kemenangan melawan orang asing, kan? Bagus, sangat bagus. Aplikasi baca ponsel pintar situs web Zhongdian, kita harus melihatnya apapun yang terjadi, dukunglah produk lokal kita tanpa ragu, singkirkan setan-setan kecil. Semua orang tercengang, lalu tiba-tiba muncul kejutan yang menyenangkan. Negara surgawi kita menang. Topik mengenai pertempuran abad ini di internet sekali lagi mencapai puncak baru. Keesokan harinya, di Xinhai Weibo, ada banyak sekali topik yang membahas pertempuran abad ini. Peningkatan jumlah penayangan memecahkan rekor, dan opini publik benar-benar condong ke satu sisi. Semua orang berbondong-bondong untuk menyebarkan dan merayakan kemenangan besar ini. Di forum novel daring, banyak suara memuji situs web Zhongdian di seluruh dunia, dan mereka semua memuji Hong Dali. Akar penyebab insiden ini adalah karena, setelah dewa tertinggi Zhongdian, Treasure Slayer, mengamati seluruh pertempuran abad ini, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, Setelah mengumpulkan pikiran dan emosinya, Treasure Slayer memposting di forum novel online terbesar di Heavenly State. Judul, awalnya, Tuan Muda berkata jangan membuat sensasi, tetapi karena orang Jepang yang mendukung situs web Feng Yun, maka tidak perlu ditutup-tutupi. Konten utama, insiden Luo Sue telah diselesaikan. Awalnya,
Tuan Muda berkata bahwa dia tidak ingin membuat kehebohan tentang hal ini, berharap Luo Sui dapat beristirahat dengan tenang, namun, jika saya tidak membicarakan masalah ini, saya akan merasa sangat tidak nyaman dan tidak akan dapat tidur nyenyak di malam hari. Jika sesuai dengan rencana awal saya, karena Tuan Muda tidak ingin menyebarkannya, maka saya akan membiarkannya sepenuhnya tertutup. Bagaimanapun, karena Tuan Muda telah melakukannya, sama sekali tidak masalah apakah orang lain tahu atau tidak tentang kejadian spesifik dari masalah ini. Dan Tuan Muda juga tidak peduli tentang hal ini. Tetapi sekarang, karena ada orang Jepang yang mendukung situs web Feng Yun, maka aku tidak perlu lagi menyembunyikannya. Alasan mengapa hak cipta, Martial Spirit, dijual seharga 1 juta itu hanya karena Tuan Muda ingin membantu Luo Sui dan keluarganya, tetapi Tuan Muda tidak memiliki detail kontaknya. Maka dari itu, Tuan Muda menghubungi Kogo Hon, yang merupakan orang di balik situs web Feng Yun, awalnya, tidak menjadi masalah besar untuk meminta detail kontak, namun, bagaimanapun juga, Tuan Muda adalah Tuan Muda, dan dia tidak mau berutang budi kepada Kogo Hon, maka dari itu, dia juga membeli hak ciptanya. Jika semuanya berjalan sesuai prosedur normal, Kogo Hon seharusnya langsung memberitahu Tuan Muda cara menghubungi Luo Sui, dan dia juga pasti tidak akan menetapkan harga setinggi itu untuk penjualan hak cipta. Sayangnya, Kogo Hon meminta 1 juta. Ya, Anda tidak salah lihat, Tuan Muda menghabiskan 1 juta untuk detail kontak Luo Sui. Ini bukan angka kecil bagi siapapun. Namun Tuan Muda tidak khawatir, setelah membeli nomor kontak Luo Sui, Tuan Muda menghabiskan 2 juta lagi untuk menghibur keluarga Luo Sui dan mengatur sebuah apartemen untuk anggota keluarga Luo Sui di gedung apartemen yang baru dibangun. Kemudian, ia juga mengatur agar adik perempuan Luo Sui pergi ke kota kampus Nyulan siang untuk belajar. Selain itu, Tuan Muda mengatakan bahwa setelah penelitian dan pengembangan pelindung endoskeleton selesai, ia akan membantu ayah Luo Sui agar bisa berjalan lagi. Saudara-saudara, tidak ada masalah mencari nafkah, semua orang harus mencari nafkah, namun, kita harus punya hati nurani. Merupakan berkat terbesar bagi saya untuk dapat bertemu dengan Tuan Muda dalam kehidupan ini. Tanda pisah. Pembunuh harta karun. Begitu postingan Tracer Slayer dipublikasikan, seluruh forum novel daring menjadi heboh dengan kegembiraan. Banyak sekali orang yang menyukai postingan tersebut dan mendiskusikannya, dan tentu saja, banyak sekali orang yang bahkan berencana untuk menulis buku baru di situs web Zongdian. Dan karena itu, tentu saja, tak seorang pun akan melupakan Dewa Agung, Tian Yuanlong dari situs web Feng Yun yang telah dengan jahat menuduh pihak lain di awal. Harus dikatakan bahwa memang ada banyak orang yang cakap di internet. Tak lama kemudian, seseorang telah menemukan bukti tindakan plagiarisme Tian Yuanlong. Begitu bukti itu dipublikasikan, reputasi Tian Yuanlong langsung menjadi terkenal. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Di dalam rumah yang sempit dan kecil, penulis tingkat Dewa Agung dari situs web Feng Yun, Tian Yuanlong, tercengang melihat berita itu, melihat berita di internet, melihat halaman web situs web Feng Yun, dan terakhir, dia melihat bukti yang melaporkannya melakukan plagiarisme, membuatnya terdiam. Mulai sekarang, mustahil baginya untuk mampu bertahan dalam industri sastra daring. Barangkali, dia kemungkinan besar juga akan dilaporkan, lalu dia harus membayar ganti rugi, dan tidak akan ada 1 sen pun yang tersisa dari uang yang telah dia hasilkan selama bertahun-tahun. Gedung Chenhui, lantai 8, kantor pusat situs web Zongdian. Sekretaris itu dengan panik bergegas ke kantor Zhang Wonyang dan berseru, "Manajer Zhang, kabar baik, kabar baik yang sangat besar. Kabar baik macam apa yang membuatmu begitu gelisah?" Setelah pertempuran abad ini berakhir, Zhang Wonyang akhirnya bisa tenang. Sekarang, dia sedang makan mie instan sambil duduk di meja kantornya. "Tidakkah kau lihat aku sedang makan, pelan-pelan, pelan-pelan?" Mungkin hanya manajer Zhang ini, Zhang Wonyang yang sangat ceroboh yang mau makan mie instan setiap hari meskipun berpenghasilan 100.000 per bulan. Begitulah. Sekretaris itu menunggu Zhang Wonyang selesai memakan mie instannya sebelum dia dengan hati-hati melaporkan, "Menurut hasil perhitungan dari Departemen Teknis, saat ini, situs web kami, pekerjaan yang diperbarui setiap hari di situs web kami telah melampaui 10.000, dan lalu lintas situs IP telah mencapai." "Sudah mencapai berapa?" Zhang Wonyang menyeka mulutnya dengan puas. "Sudah mencapai 4 juta, lebih tinggi. Jumlahnya, 5,3 juta. Dahi sekretaris itu dipenuhi keringat. Tentu saja, itu bukan karena dia cemas, tetapi karena dia terlalu bersemangat. "Apa-apaan ini?" Zhang Wonyang langsung mengumpat. "Sangat tinggi." Ya. Sekretaris itu menyeka dahinya. Alasan utamanya adalah bahwa insiden Tuan Muda sebelumnya menghibur keluarga Luo Sui telah tersebar di internet, sehingga banyak penulis datang ke situs web kami. Selain itu, masih banyak manfaat lainnya. "Baiklah." Zhang Wonyang mengangkat bahu dan menyeringai. "Jangan laporkan padaku, laporkan saja ini ke pihak CEO Hong, aku hanya bertanggung jawab untuk membelanjakan uang, aku tidak peduli dengan hal-hal lain." Kota Tianjing, Gedung Sangle.
CEO Hong, CEO Mu, CEO Liu, hasil dari situs web Zhongdian telah dihitung, keuntungan besar. Sekretaris Xiao Liu bergegas masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia berteriak keras, kali ini, kita telah memperolehnya. Jangan cemas, apa sebenarnya yang terjadi, apa yang membuat kita mendapatkan banyak uang, bicaralah pelan-pelan. Hong Weiguo menyeringai dan berkata, bajingan kecil ini masih mudah marah setelah mengikutiku begitu lama, dia membuat lelucon di depanmu. Haha, wajar saja jika terkejut dengan kabar baik. Mutai sama sekali tidak keberatan. Melihat Xiao Liu begitu gelisah, keuntungan kali ini jelas tidak sedikit, jangan khawatir, bicaralah perlahan, katakan satu persatu. Ya. Liu Yui tersenyum dan berkata, kemenangan dari pertempuran abad ini tidaklah mudah, saya yakin pasti akan ada keuntungan besar. Lalu apa untungnya, Xiao Liu, ucapkan perlahan satu persatu, agar kami, para tetua, juga senang. Hong Weiguo memberi instruksi. Xiao Liu menelan ludahnya dengan kasar dan mulai melaporkan, saat ini, ada sekelompok besar penulis yang memasuki situs web Zhongdian, jumlah buku yang diperbarui dalam 3 hari telah mencapai 10.000, jumlah kunjungan IP harian telah melampaui angka 5 juta, laporan berita kali ini telah menghasilkan banyak alamat IP baru, dan kemungkinan besar, sebagian besar dari kumpulan alamat IP ini akan diubah menjadi pengguna berbayar, sudah ada tanda-tandanya sekarang, menurut umpan balik dari sejumlah penulis, langganan saat ini meningkat dengan cepat. Lebih dari 5 juta. Hong Weiguo dan 2 orang lainnya saling berpandangan, lalu mereka tertawa terbahak-bahak serempak. Ini benar-benar tidak buruk, aku tidak pernah menyangka jumlahnya akan setinggi ini. Ini adalah berkah tersembunyi. Mutai menghela napas dan berkata, kali ini, stasiun televisi lebih menekankan pada pelaporan berita ini, kelompok besar alamat IP baru ini kemungkinan besar adalah mereka yang penasaran setelah menonton berita dan ingin datang dan melihatnya, bahkan jika tidak semuanya dapat disimpan, jika hanya setengahnya yang tersisa, itu sudah cukup bagus. Saat ini, hal itu sudah mulai membesar seperti bola salju. Liu Yihui mengangguk. Dengan penghasilan penulis yang tinggi, hal itu pasti akan menarik lebih banyak penulis untuk bergabung, dengan lebih banyak buku, pasti akan ada beberapa yang sesuai dengan selera pembaca, dan dengan begitu akan semakin banyak pembaca, bagus. Apalagi, tanya Hong Weiguo. Bagaimana dengan aplikasinya? Jumlah pemasangan dan unduhan aplikasi meningkat pesat 2 hari ini, dan saat ini, jumlahnya telah melampaui 60 juta, penjualannya telah mencapai. Sekretaris Xiao Liu melihat laporan itu. Penjualan hariannya telah melampaui angka 12 juta, dan jumlahnya masih terus meningkat. Penjualan harian 12 juta. Dalam kasus ini, dalam 1 bulan, akan menjadi 360 juta. Dalam 1 tahun, akan mendekati 4 miliar. Ini jauh melampaui prediksi, Mutai menarik napas dalam-dalam. Ini seperti ayam betina yang bertelur emas. Namun, jelas sekali, masih ada lagi yang akan datang. Xiao Liu menelan ludahnya dengan kasar dan berkata, CEO Hong, CEO Mu, CEO Liu, ini sebenarnya bukan apa-apa, yang benar-benar mengesankan adalah yang berikutnya. Liu Yihui tercengang. Masih ada lagi. Ini bukan apa-apa. Ada yang lebih mengesankan lagi yang akan datang. Bab 384. Liburan musim panas. Ya, Sekretaris Xiao Liu mengangguk. Kemudian, dia kembali gelisah. Saat ini, karena situs web Zhongdian kami terlalu populer, banyak perusahaan menghubungi kami untuk membeli hak cipta guna mengadaptasi aplikasi kami. Negosiasi saat ini sedang berlangsung untuk semua hak cipta novel dari 5 dewa tertinggi, dan banyak yang telah terjual. Dan jumlah yang diperoleh dari hak cipta ini. Berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak, lalu dengan hati-hati berkata, sangat tinggi. Hak cipta. Popularitas yang meledak di internet telah mengakibatkan berbagai perkembangan terkait hak cipta novel. Ini memang berita besar yang sangat bagus. Meskipun hak cipta tunggal mungkin tidak dapat dijual dengan harga tinggi, dengan begitu banyak buku, jika semuanya terjual, berapa banyak uang yang akan diperoleh? Ini berita bagus. Hong Weiguo terkejut. Lalu, Xiao Liu, saat ini, berapa banyak yang telah kita peroleh dari berbagai hak cipta? Hong Weiguo memahami nilai hak cipta. Namun, ia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang berapa harga jual hak cipta novel daring tersebut. Ia hanya tahu bahwa hak cipta tersebut pasti bernilai sangat mahal. CEO Hong, saat ini, hak cipta adaptasi film untuk novel Dewa Tertinggi, Naga Hitam Semesta, telah terjual seharga 1,2 juta, hak cipta untuk drama televisi telah terjual seharga 850.000, hak cipta untuk adaptasi game daring telah terjual seharga 1,6 juta, hak cipta untuk penerbitan versi bahasa Mandarin yang disederhanakan telah terjual seharga 2 juta, dan hak cipta untuk komik telah terjual seharga 1,5 juta. Berbicara sampai titik ini, Xiao Liu melihat dokumen itu lagi. Jika dijumlahkan semuanya,
totalnya adalah 7,15 juta, ini hanya untuk hak cipta satu novel. Mendengar apa yang dikatakannya, Hong Wei-guo dan yang lainnya saling menatap dan mengambil napas dalam-dalam secara bersamaan. 7,15 juta. Angka ini tampak jauh lebih rendah dibandingkan angka yang diperoleh dari aplikasi pembaca di telepon pintar, tetapi makna di balik ini sungguh luar biasa. Perkembangan hak cipta, apa maksudnya? Ini berarti bahwa situs web novel daring masih memiliki lebih banyak potensi untuk ditemukan. Jika hak cipta sebuah novel dijual, pasti akan ada novel kedua. Ketiga. Pada saat itu, para penulis juga akan menulis karya yang lebih baik, dan kemudian akan menjadi bola salju yang besar dan padat. Jika demikian, ditambah dengan pendapatan dari langganan, jumlahnya akan meningkat berkali-kali lipat. Efek reputasi, inilah efek reputasi. Old Hong, sepertinya kali ini, kita telah menghasilkan banyak uang. Mo Tai mendesah. Meskipun sekarang kelihatannya biasa saja, di masa depan, ketika skalanya meningkat, kita dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan dalam berbagai aspek dan membentuk jaringan yang besar. Jaringan sejati terbentuk antara internet dan kenyataan. Ya, Liu Yihui berkomentar. Kita bisa menjelajah ke aspek lain melalui situs web novel. Setelah ada lebih banyak penjualan hak cipta, saat itu, kita bisa dengan kuat mengendalikan penerbitan, film, drama, game daring, komik, dan berbagai saluran lainnya. Begitu saluran ini terbuka. Hehe, kita bisa memperluas ke segala hal yang berhubungan dengan sastra dan kata-kata. 3 orang, hanya dengan mengucapkan beberapa kalimat ini, telah memutuskan begitu banyak layanan bisnis. Tidak heran Xiao Liu berkata bahwa ini bahkan lebih mengesankan dibandingkan dengan penghasilan murni dari langganan. Lagi pula, pendapatan dari langganan itu ada batasnya, karena jumlah orang yang mau membaca buku terbatas. Sangat mungkin kalau sudah mencapai taraf tertentu, akan mencapai titik jenuh. Tetapi tidak ada batasan untuk melakukan perluasan melalui hak cipta. Jika orang tidak membaca buku, mereka akan tetap menonton film dan drama. Jika mereka tidak menonton film dan drama, mereka akan bermain game. Jika mereka tidak bermain game, masih akan ada aspek lain yang akan mereka sentuh. Bahkan anak kecil akan membaca komik yang diadaptasi dari novel untuk mengisi waktu. Dan setelah semuanya ini diperluas, maka tingkat pengaruh Sangle, Jianbao Plaza dan Turki Software pasti akan lebih luas lagi. Hong Wei-guo menarik napas dalam-dalam. Anak ini, Dali. Sampai di sini, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menghela napas dan berkata tanpa daya, siapa yang mengira bahwa hal sebesar itu awalnya hanya untuk disia-siakan oleh bajingan kecil itu. Ini, Mo Tai juga merasa bahwa dunia ini sangat menakjubkan. Dulu, berapa banyak uang yang dihabiskan Dali untuk membuat ini, biayanya setidaknya puluhan juta, kan? Bagaimana mungkin biayanya begitu mahal? Hong Wei-guo mengangkat bahu. Saat itu, dia hanya menghabiskan 2 juta untuk membeli situs web novel yang hampir tutup. Mo Tai. Liu Yihui. Kantor itu hening selama 1 menit penuh, lalu sekretaris Xiao Liu berkata dengan hati-hati, "Oh benar, CEO Hong, ada hal lain yang lupa saya katakan tadi." Ada lagi. Hong Wei-guo merasa ada terlalu banyak informasi yang harus diterima hari ini. Apa lagi yang ada? Xiao Liu melihat dokumen itu. Saat ini, beberapa novel di situs web kami telah ditemukan oleh seorang editor di Amerika. Mereka berencana untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, lalu menerbitkan dan menjualnya di Amerika. Saat ini, biaya hak cipta yang mereka tawarkan adalah 1 juta USD per novel. Kali ini, Hong Wei-guo dan 2 orang lainnya benar-benar terkejut. Novel-novel kita akan keluar dari Asia dan masuk ke skala global. Xiao Liu mengangguk. Sepertinya begitu. Sementara Hong Wei-guo dan yang lainnya berseru kagum, Hong Dali sedang mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir tahun dengan perasaan bosan. Dunia ini sedikit berbeda dari kehidupan sebelumnya, pelajaran di sini lebih sederhana, dan akibatnya, liburannya sedikit lebih pendek sekitar setengah bulan atau lebih. Bagaimanapun, Hong Dali adalah mahasiswa berprestasi di kehidupan sebelumnya. Dia masih bisa menangani semua pelajaran sekolah menengah ini, tetapi masalahnya adalah sejarah dunia ini benar-benar berbeda dari kehidupan sebelumnya, jadi dia dengan tegas menjadi seorang penumpang gelap. Hong Dali mengedipkan mata pada Ji Ziruo yang tidak jauh darinya. Ziruo, pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan pilihan ganda. Ji Ziruo menatap pengawas dan tidak berani bergerak. Namun, Hong Dali telah memberikan banyak bantuan kepada keluarganya, jadi dia tidak bisa menolaknya. Namun, gadis kecil itu cukup jenaka, dan segera, matanya berbinar dan dia mengulurkan jarinya. Pertanyaan pertama. Hong Dali mengangguk dengan tegas dan bertanya, jawabannya. Kemudian, Ji Ziruo menunjuk dadanya. Hong Dali, apa maksudnya ini? Ling Yi di samping langsung mengerti. Hong Dali tidak peduli dengan artinya dan langsung memilih C. Kemudian,
Ji-Zero mengulurkan dua jarinya. Pertanyaan kedua. Kemudian, dia menunjuk ke gadis lain di kelas. Ling Yi, pilih B. Untuk pertanyaan selanjutnya, sementara Ling Yi menulis jawabannya sendiri, dia menyampaikan jawabannya kepada Hong Dali, A, D, D, C, B, A, D, B, C. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan semua pertanyaan pilihan ganda. Hong Dali menghela napas panjang lega. Semoga aku bisa lulus. Cincin. Tak lama kemudian, ujian pun berakhir. Semua siswa di kelas berdiri dan bersorak, akhirnya selesai juga ujiannya, sekarang waktunya liburan, hahaha. Sementara itu, Hong Dali dengan penasaran bertanya pada Ling Yi, bagaimana kamu tahu jawaban mana yang dimaksud Zero? Ling Yi menjawab dengan lugas, ukuran bra. Anak laki-laki di kelas berteriak, "Ohamin et," serempak, dan wajah anak perempuan menjadi sangat merah. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah liburan. Dia harus keluar dan merayakannya. Hong Dali tertawa terbahak-bahak, mengabaikan wajah malu-malu gadis-gadis di sekitarnya saat dia berkata dengan keras, "Liburan musim panas, saudara-saudara, biarkan saudara Dali mengajak kalian bermain, siapapun yang ingin ikut, cepat daftar. Saya akan pergi, saya akan pergi." Tak lama kemudian, semua siswa di kelas mengangkat tangan mereka. "Baiklah, kalau begitu, ayo berangkat, hahaha." Hong Dali menjentikkan jarinya. "Wilayah luar Gunung Tianjing, ayo berangkat." Semua orang langsung keluar. Tang Muxin sudah menunggu di luar ruangan sejak lama, dan begitu dia melihat Hong Dali, dia melangkah maju, tersenyum dan berkata, "Dali, bagaimana ujiannya?" Hong Dali, "Tidak masalah, aku menulis semua ukuran bra dengan benar." Semua gadis itu kembali merasa malu. Tang Muxin dengan ganas menginjak kaki Hong Dali. "Tercela. Sakit. Hong Dali melompat berdiri. "Aku salah bicara, maksudku aku sudah berhasil menjawab semua pertanyaan pilihan ganda, jangan bicarakan ini. Cepat-cepat, ke daerah luar Gunung Tianjing, aku baru saja menerima pesan, pihak paman kepala akan mengirim pakaian suci mekanik ke sana." Kota Tianjing, wilayah kota selatan, di villa rahasia keluarga Qian. Berkat gaya tata rias yang cermat, Shiroishi Kazuma telah mengubah gayanya secara total. Sekarang, ia tampak seperti pria parubaya berusia sekitar 40 tahun ke atas, dan kumisnya telah dicukur abis. Ia botak, dan matanya tidak besar tetapi sangat ekspresif. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kecuali seseorang benar-benar mengetahui bahwa dia adalah Shiroishi Kazuma, bahkan jika mereka duduk berhadapan dengannya, mereka pasti tidak akan dapat mengenalinya. "Tuan Muda Qian, bagaimana perkembangan hal-hal yang telah saya instruksikan?" Saat ini, Shiroishi Kazuma sedang duduk di sofa, melihat-lihat informasi mengenai permainan daring. Dua permainan daring yang dikelola Kogohon saat itu masing-masing disebut Spiritual Slot dan Dragon Domain. Keduanya merupakan produksi besar oleh perusahaan Korea dan merupakan permainan daring 3D penuh. Pemandangannya luar biasa, efek sihirnya luar biasa, dan ada beragam konten dalam permainan tersebut. Berdasarkan hal ini, terbukti bahwa selera Kogohon masih tidak terlalu buruk. "Tuan Si, semuanya sudah diatur." Qian Yujin berkata dengan hormat, "Orang-orang kami sudah mendaftar di dua perusahaan siap pakai untuk membuat kedok, saya yakin tidak akan ada yang bisa menemukan kami di baliknya." Baguslah." Shiroishi Kazuma mengangguk. "Kita jelas tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk menyerangku, bagaimana perkembangan game online. Mereka sudah dapat diuji secara publik." Qian Yujin berkata perlahan, "Pengujian internal di perusahaan telah selesai, tidak ada masalah, namun, ada banyak orang yang cakap di internet, dan tidak pasti apakah seseorang akan menemukan bug, jadi saran perusahaan adalah mengujinya secara publik selama setengah bulan atau lebih, dan jika tidak ada masalah, maka kita dapat meluncurkannya secara resmi." "Baiklah, aku mengerti." Qian Yujin berpikir sejenak, lalu bertanya, "Tapi, Tuan Si, bagaimana kita harus mengiklankannya untuk mencapai hasil terbaik?" Shiroishi Kazuma menyesap tehnya, tersenyum, dan berkata, "Berbicara tentang iklan, kita juga dapat memikirkannya dengan cara lain. Jika Anda seorang pemain dan melihat produk game di toko daring, apa yang akan menyebabkan Anda mengunduhnya? Sebagian besar pemain akan merujuk ke halaman pengantar untuk memutuskan apakah akan mengunduh game tersebut. Jadi, pergilah dan mintalah perusahaan untuk segera menulis pengantar game yang lengkap, semakin rinci, semakin baik. Juga, buat dua halaman web yang menarik dan megah untuk permainan daring. Kami tentu tidak boleh mengabaikan halaman pengantar untuk produk permainan. Disinilah para pemain akan membentuk kesan pertama mereka terhadap permainan, dan ketika seorang pemain masuk ke situs web karena rasa ingin tahu, kami hanya punya waktu sekitar 1 menit atau kurang untuk memperkenalkan permainan, dan dari sana, biarkan pemain memutuskan apakah akan mencoba memainkannya atau tidak." Bab 385. Laporan tentang Pedang Spiritual. Alasan mengapa dia berkata begitu banyak adalah karena Shiroishi Kazuma ingin mengambil kesempatan untuk mengajar Qian Yujin. Jadi,
Qian Yujin tentu saja perlu menunjukkan rasa terima kasih yang cukup. Saya mengerti, terima kasih, Tuan Xi, atas bimbingan Anda. Juga, buat klip video yang sangat bagus, itu harus asli, jangan dilebih-lebihkan. Shiroishi Kazuma melanjutkan, tujuan utama dari video ini adalah untuk menampilkan konten permainan yang spektakuler dan memberitahu para pemain dengan jelas jenis kesenangan apa yang bisa didapat dari memainkannya. Kita harus jujur dalam memasarkan permainan ini dan tidak membiarkan harapan para pemain terhadap permainan ini mengecewakan. Berbicara sampai di titik ini, dia bertanya lagi, oh benar, saya sudah meminta Anda untuk menghitung dan menjumlahkan kelompok pengguna, apakah Anda sudah melakukannya? Hasil perhitungannya sudah keluar. Qian Yujin mengeluarkan sebuah buku kecil. Saat ini, persentase pemain pria adalah 87,6%, dan persentase pemain wanita adalah 12,4%, dan para pemain yang benar-benar bersedia membayar sebagian besar berpusat di sekitar pemain pria, yang jumlahnya hampir 38,9% dari total pemain. Itu berarti bahwa sebagian orang ini akan bersedia mengeluarkan uang untuk meningkatkan dan menambah nilai permainan mereka, dan untuk sebagian yang tersisa, mereka pada dasarnya hanya akan memainkan permainan selama periode gratis. Shiroishi Kazuma mengangguk, lalu bertanya lagi, bagaimana dengan komposisi usia? Pengguna pria sebagian besar berusia antara 18 hingga 35 tahun, rentang usia pengguna wanita jauh lebih sempit, sekitar 22 hingga 29 tahun. Qian Yujin berkata, Tuan Xi, mustahil sebuah game dapat memuaskan semua pemain. Menurut Anda, kelompok pemain mana yang lebih cocok untuk kedua game ini? Game kami lebih cocok untuk pria berusia 19 hingga 32 tahun, mungkin sebagian kecil pemain wanita akan menyukainya, tetapi jumlahnya pasti tidak banyak. Shiroishi Kazuma menyentuh dagunya, lalu berkata perlahan, fokuskan target audiens iklan kepada pemain pria, pasti akan ada platform di antara para pemain ini agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain, jadi akan lebih mudah untuk melakukan iklan juga. Baiklah, Tuan Xi, saat ini, situs web game online terbesar di negara surgawi adalah situs web Fun, diikuti oleh situs web Play Together. Kata Qian Yujin. Baiklah. Shiroishi Kazuma berpikir sejenak, lalu berkata, mulailah mengiklankannya. Minta kedua situs web ini untuk memasang iklan, dan minta agar iklan tersebut ditempatkan di posisi yang paling mencolok. Selain itu, forum situs web lain, atau situs web berbagi video lainnya, meskipun itu hanya obrolan grup, semuanya adalah peluang yang tidak dapat kita lewatkan. Selain itu, selain menemukan saluran yang cocok untuk mempromosikan game kami juga dapat menggunakan beberapa platform game dan situs web di industri untuk mempromosikannya. Anda harus tahu bahwa sebagian besar pemain memperoleh berita tentang game terbaru melalui kedua saluran ini. Salah satunya adalah dari rekomendasi situs web media sosial atau forum online, dan yang lainnya adalah grafik peringkat di internet. Kami dapat melewatkan semua ini, jika memungkinkan. Anda bahkan dapat pergi dan menemukan orang yang cocok dari pihak Draconic Continent dan memikirkan cara untuk meminta mereka membantu kami mempromosikannya. Tentu saja, harapannya tidak terlalu tinggi, Anda hanya perlu mencoba yang terbaik. Baiklah. Qian Yujin langsung setuju. Perusahaan jaringan Mingxin. Direktur Liu, baru-baru ini, ada sebuah perusahaan bernama Huiteng Network yang ingin memasang iklan game di halaman utama benua naga kita. Game itu disebut Pedang Spiritual. Sekretaris itu berdiri di belakang Liu Mingxin dan berkata dengan suara lembut, mereka menawar 5 juta untuk jangka waktu 1 bulan. Jangan terima itu. Liu Mingxin yang sangat tampan, keren, dan karismatik, Tuan Muda Liu, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada hambar, berada di industri bisnis yang sama berarti kita adalah musuh, tentu saja kita tidak dapat melakukan hal semacam ini, namun, jangan langsung menolak mereka, bersikaplah lebih tidak langsung dan sopan tentang hal itu. Baiklah, saya mengerti, saya akan segera pergi. Sekretaris itu langsung pergi. Pedang spiritual. Setelah sekretaris itu pergi, Liu Mingxin bergumam, 5 juta untuk membuat iklan, ini pengeluaran yang besar. Biaya iklan untuk game ini seharusnya tidak terlalu buruk, aku telah melakukan beberapa penyelidikan. Berpikir sampai di titik ini, Liu Mingxin memanggil lagi. Kemarilah, bantu aku menghubungi manajer Wu dari Departemen Penjualan. Tak lama kemudian, manajer Wu dari Departemen Penjualan dengan hati-hati memasuki kantor Liu Mingxin dan bertanya, Tuan Muda Liu, Anda mencari saya. Baru-baru ini ada game bernama Spiritual Sword yang muncul di pasaran, bawalah beberapa orang bersamamu dan selidiki tentangnya, lalu berikan laporannya kepadaku. Baiklah, saya akan melakukannya sekarang juga. 2 jam kemudian, Liu Mingxin menatap laporan awal di tangannya dan mengerutkan kening. Latar belakang cerita, 8 poin, latar, 9 poin, gaya karakter, 9 poin, penampilan luar berbagai jenis peralatan, 9 poin, gameplay, 8 poin, alur, 8 poin, kualitas gambar, 9 poin, nilai keseluruhan,
8,57 poin, sepertinya game ini akan berdampak sangat besar pada kita. Draconic Continent masih bagus, sebagian besar pemainnya sangat loyal, namun masalahnya terletak pada Dream Dota League yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan, pasti akan mengalami tekanan yang sangat besar. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan telepon pintarnya, mencari nomor telepon Hong Dali dan langsung menghubunginya. Sebenarnya, sebagai jenius nomor satu di keluarga Liu saat ini, Liu Mingxin sangat cakap. Namun dengan Hong Dali yang bersinar di depannya, dan ditambah dengan Dream Dota League yang sepenuhnya diciptakan oleh Hong Dali, Liu Mingxin tentu saja masih harus meminta pendapat Hong Dali. Sementara itu, Hong Dali telah menyelesaikan ujian akhir tahunnya dan membawa serta sekelompok teman sekelasnya saat mereka berlari menuju daerah luar Gunung Tianjing dengan semangat tinggi. Omong-omong, teman-teman sekelas Hong Dali semuanya sangat kaya. Dengan demikian, sejumlah besar mobil mewah menarik perhatian banyak orang sepanjang perjalanan. Orang-orang di sepanjang jalan menunjuk ke arah mereka sambil berkata, "Lihat cepat, itu mobil rombongan Tuan Muda Dali, mewah, keren." Banyak gadis berteriak, "Tuan Muda Dali, aku mencintaimu." Hong Dali, apa yang mereka teriakkan? Tang Muxin, hanya sekelompok penggali emas, jangan pedulikan mereka. Hong Dali, oh, oke. Tak lama kemudian, mereka tiba di daerah luar Gunung Tianjing. Begitu mereka sampai di sana, Hong Dali melihat seseorang yang dikenalnya. Orang itu mengenakan kacamata hitam, dan di belakangnya ada dua truk berat. Itu adalah kepala kelompok keamanan Lin Chuyin, Mo Huishou, Brother Tunbaek. Hong Dali buru-buru maju untuk menyapa. "Iya, lama tak berjumpa, kakak Tunbaek, kamu masih tetap keren." "Haha, halo, Tuan Muda Dali." Begitu melihat Hong Dali, Mo Huishou melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Dali, saya sudah membawa semua barang yang Anda inginkan. Ini adalah pakaian suci mekanik pertama yang diproduksi. Totalnya ada 30 set, pihak perusahaan mobil Tianjing masih mempercepat proses produksi. Karena ada perubahan gaya, mereka perlu mendesain ulang semua detail internal. Saat ini, mereka baru memproduksi 10 sampel, tetapi hasilnya cukup bagus." "Bagus sekali." Hong Dali terkejut, lalu menunjuk ke gudang di samping. "Bantu aku berterima kasih kepada Paman Kepala, kendarai semua mobil di sini, aku akan segera mengubahnya sedikit dan mencobanya, hehe." Saat itu, begitu teman-teman sekelas di sekitar mendengar bahwa ternyata ada pakaian suci mekanik di dalam mobil ini, mereka langsung tercengang. Teman-teman sekelas Hong Dali semuanya pernah mendengar tentang prajurit suci Dewi. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Hong Dali benar-benar telah membuat pakaian suci mekanik, dan pakaian itu juga dikirim untuk diproduksi massal. "Baiklah, Saudara Dali, mari kita coba juga." Ling Yi menatap kotak yang berisi pakaian suci mekanik, air liurnya hampir tumpah. "Benda ini terlihat sangat mengagumkan hanya dengan melihatnya, tolong biarkan aku mencobanya." "Dusin Zen, Saudara Dali, mari kita pakai juga sebentar, apakah benda ini bisa terbang?" Hong Dali menatap teman-teman sekelasnya yang tampak penuh harap dan mendengus. Bagaimana kalau ini, satu set untuk semua orang, kalian semua, boleh mencobanya dan memainkannya terlebih dahulu, tetapi ingat jangan lari terlalu jauh, semua ini adalah barang berteknologi tinggi." Saat berbicara, Hong Dali melihat ke arah Mo Huishou. "Kakak Tunbaek, saat kau kembali, bantu aku meminta Paman Chief untuk 30 hingga 40 set lagi. Jenis pakaian suci mekanik ini harganya 3 juta per set. Dasar bocah yang memberikan 30 set ini hanya dengan membuka mulut. Dan setelah itu, kau masih menginginkan lebih." Mo Huishou berkata dengan frustrasi, "Tuan Muda Dali, ini semua adalah harta karun, tidak apa-apa jika kamu membiarkan teman sekelasmu memakainya untuk sementara waktu, tetapi kamu tidak berencana untuk memberikannya secara langsung, kan? Sebenarnya, ini bukanlah hal yang utama. Hal yang utama adalah wajah Mo Huishou penuh dengan ketidakadilan. Aku bahkan tidak mendapatkannya." Oke." Hong Dali menggaruk kepalanya. "Kalau begitu, pinjamkan saja pada mereka untuk sementara waktu." Hong Dali memberi isyarat pada teman-teman sekelasnya. "Semuanya, mainkan saja, aku akan pergi ke gudang dulu untuk bermain-main dengan mobil-mobil ini." Sambil berbicara, Hong Dali memberi instruksi kepada pengemudi truk berat yang membawa 10 contoh mobil. lewat sini, hati-hati, semua mobil ini bagus, nanti, mobil-mobil ini akan menjadi mobil pribadiku." Setelah Hong Dali membawa pengemudi truk berat itu ke gudang, sekelompok besar orang memindahkan sampel Grand Zone ke bawah. Dalam waktu singkat, para pengangkut selesai membongkar semua Grand Zone dan keluar dari gudang. Kemudian, dengan suara, bang, pintu gudang ditutup. Sementara Hong Dali pergi ke gudang untuk bermain dengan Grand Zone, kelompok temannya, sementara itu, bersorak saat mereka mencoba pakaian suci mekanik. Kalau tidak, mengapa disebut pakaian suci? Ketika benda-benda ini dirakit, mereka tampak kurang lebih seperti pakaian suci di Saint Seiya.
Mereka semua ditempatkan dalam kotak besar yang terbuat dari paduan titanium, dan begitu tombolnya ditekan, semua pakaian suci yang beragam, 12 zodiak, 12 tanda bintang, kuda terbang, naga hijau, burung putih, peri dan sebagainya, di bawah sinar matahari, masing-masing pakaian suci memancarkan cahaya yang sangat mencolok. Semua teman sekelas dengan gembira memilih pakaian suci untuk dikenakan. Mereka tidak peduli dengan tanda bintang, zodiak, dan sebagainya, dan hanya mengenakan apapun yang cocok untuk mereka. Di sisi lain, Tang Muxin dengan hati-hati memilih pakaian suci mekanik Andromeda dan merasa sangat puas. Awalnya dia sudah sangat cantik, dan sekarang setelah dia mengenakan pakaian suci mekanik Andromeda, seluruh dirinya tampak lebih suci dan murni. Banyak teman sekelas berseru, "Wow, Tuan Muda Dali akan menikahi seorang peri." Ya, Xin Xin terlalu cantik, aku iri, tetapi aku tidak berani membencinya. Mengapa aku tidak bisa menemukan tunangan secantik itu? Tang Muxin tersipu malu dan berkata dengan galak, "Lakukan saja apa yang seharusnya kau lakukan, jangan bicara omong kosong." Semua orang langsung bubar. Setelah semua orang pergi bermain sendiri-sendiri, wajah kecil Tang Muxin memerah karena malu, tanpa sadar dia melirik ke gudang tempat Hong Dali berada. Hong Dali ini benar-benar menyebalkan. Dia tidak peka terhadap orang lain. Apa dia tidak memikirkan gadis-gadis? Kalau ada kesempatan, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Dia benar-benar mengerikan. Celakanya, saat Tang Muxin menggertakkan giginya, telepon pintarnya tiba-tiba berdering. Bab 386. Naga yang menghambur-hamburkan. Tuan Muda Liu, Anda mencari saya. Melihat nama yang tertera di layar ponsel pintarnya, Tang Muxin bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Dali? Ponsel pintarnya mati. Aku pikir kau seharusnya bersamanya, jadi aku ingin bertanya kepadamu tentang hal-hal yang berkaitan dengan permainan. Suara Liu Mingxin dalam dan karismatik. Tentu saja, Tang Muxin mengambil inisiatif untuk mengabaikan aspek ini. Sekarang, dia masih bisa menerima statusnya sebagai tunangan Hong Dali. Jadi, dia secara alami memilih untuk mengabaikan semua pria lain. Dari aspek ini, dapat dilihat bahwa Tang Muxin memang gadis yang baik yang bisa memasak dan juga cocok untuk dibawa keluar untuk bertemu orang luar. Setidaknya dia tidak akan tertarik dan tergila-gila pada pria lain. Dali pergi ke gudang untuk bermain mobil-mobilan, tunggu aku akan memanggilnya. Tang Muxin berbisik. Tunggu sebentar. Sambil berbicara, dia menutup telepon dan berlari mencari Hong Dali sambil mengetuk pintu. Dali, Tuan Muda Liu Mingxin meneleponmu dan bertanya tentang permainan itu. Tak lama kemudian, suara Hong Dali terdengar dari dalam. Katakan padanya untuk melakukan apa yang dia inginkan, aku sedang sibuk di sini. Oh, oke. Tang Muxin menelepon Liu Mingxin. Tuan Muda Liu, Dali bilang dia sedang sibuk, mungkin dia sedang memperbaiki mobil. Kalau ada apa-apa, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu, dan setelah dia keluar, aku akan memberitahunya. Baiklah. Liu Mingxin berpikir sejenak. Dalam 2 hari terakhir, sebuah game daring bernama Spiritual Sword telah muncul, dan game ini memiliki kualitas yang sangat tinggi dalam segala aspek. Game ini mungkin akan memberikan dampak yang sangat besar pada Dream Dota League kita, jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Muda Dali apakah dia punya saran yang bagus. Ah, ada game online baru, tanya Tang Muxin kaget. Maksudmu game ini sangat bagus? Memang cukup bagus, ada ulasan bagus di semua aspek. Liu Mingxin berkata dengan suara yang dalam, jadi aku perlu bertanya pada Tuan Muda Dali dan melihat apakah dia punya pendapat tentang ini. Baiklah, aku mengerti, setelah Dali keluar, aku akan menceritakannya padanya. Baiklah, beritahu aku jika ada berita. Di gudang. Hong Dali menatap 10 sampel Grand Zone di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Ini semua adalah barang berkualitas tinggi, yang harganya ratusan ribu per mobil. Kuncinya adalah jumlahnya sedikit. Saat ini, perusahaan mobil Tianjing baru saja berhasil membuat 10 mobil setelah produksi yang terburu-buru. Bisakah ini dipecah dan dirakit kembali? Namun sebagai seorang perfeksionis, meminta Hong Dali untuk tidak menghancurkan dan menyusunnya kembali sama saja dengan merenggut nyawanya sendiri. Ini, dia masih harus menghancurkannya. Sepertinya ke-10 mobil ini kurang lebih dapat dipecah menjadi suku cadang bermutu sempurna yang memuaskan, hehe. Dia mengeluarkan menu sistem di kepalanya dan memilih keterampilan, kerusakan mesin, perakitan, dan transformasi. Dia menekan tangannya pada sampel Grand Zone dan mengeluarkan batuk, lalu berkata, kerusakan. Dalam sepersekian detik, Grand Zone hancur berkeping-keping di seluruh lantai. Dan di antara suku cadang ini, satu suku cadang bermutu sempurna baru saja muncul. Ban bermutu sempurna. Fungsi ditingkatkan. Kokoh, kedap air, tahan api, mempertahankan tekanan udara konstan. Haha, ini bagus, ini bagus. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Ini ban,
jadi harus kuat, lumayan. Dia meneruskan kerusakannya, mobil kedua. Puff. Itu adalah suku cadang bermutu sempurna lainnya. Kaca bermutu sempurna, fungsi ditingkatkan, kokoh, anti kabut, mampu menahan sebagian besar benturan, dan tidak akan menghasilkan kabut karena perubahan suhu. Apa-apaan, kaca anti peluru. Di masa depan, mobil saya akan menjadi benteng yang bergerak. Mobil pribadi presiden juga punya efek seperti ini, kan? Wahahaha, kali ini lebih aman. Melanjutkan, puff. Suku cadang bermutu sempurna lainnya. Casing luar bermutu sempurna, fungsi ditingkatkan, kedap air, tahan tekanan, kokoh, disertai fungsi yang ditingkatkan, tampilan luar bermutu sempurna, tampilan luar mobil ini terlalu sempurna, siapapun yang melihatnya akan berkata demikian. Bagus. Saya suka ini, lanjutkan uraiannya. Puff. Kali ini, hasilnya juga cukup bagus. Baterai dengan kualitas sempurna. Fungsi ditingkatkan. Meningkatkan kemampuan penyimpanan baterai hingga 500%, mengurangi daya baterai hingga 30%, meningkatkan kecepatan pengisian daya baterai hingga 100%. Ini bagus, saya ingin efek seperti ini. Energi adalah masalah besar, Grand Zone saya menggunakan ketiga kegunaan bensin, gas, dan listrik. Tak lama kemudian, ke-10 sampel Grand Zone itu semuanya telah rusak. Suku cadangnya berserakan di tanah. Kemudian, Hong Dali putus asa. Dia mengerutkan kening sambil duduk di lantai. Hong Dali mengusap wajahnya dengan kasar. Dia sangat gelisah. Suku cadang yang rusak kali ini semuanya cukup bagus. Terutama casing luar berwarna biru tua itu, belum lagi ketahanannya terhadap tekanan dan kekuatan super, bahkan aspek yang tidak sempurna pada tampilan luarnya semuanya telah diperbaiki sepenuhnya karena suku cadang bermutu sempurna. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa betapapun pemilihnya seseorang, dia pasti tidak akan bisa menemukan kekurangan apapun dari penampilan luarnya. Namun permasalahannya adalah suku cadang tersebut sama sekali tidak setara dengan benda kecil seperti telepon pintar. Ponsel pintar dengan kualitas sempurna hanya membutuhkan sekitar 5 hingga 7 ponsel pintar untuk dibongkar dan dipasang kembali. Namun, jika menyangkut mobil, jumlah ini sama sekali tidak cukup dulu. 100 ponsel pintar dibongkar sekaligus, tetapi sekarang hanya ada 10 Grand Zone, dan masih ada bagian suku cadang yang dirakit kembali. Jadi, saat ini, mobil di depan Hong Dali ini adalah mobil mainan sungguhan, atau mungkin, mobil yang hanya memiliki casing luar, lampu, kaca, ban, dan suku cadang kecil lainnya. Dan bagian terpenting, misalnya, roda kemudi, mesin, GPS, dan sebagainya, tidak cukup untuk membuat semua ini. Aku sangat gelisah. Air mata Hong Dali membasahi wajahnya. Ngomong-ngomong, bagian lain masih belum terlalu penting. Bagian terpenting adalah mesin. Ini adalah elemen terpenting dalam sebuah mobil. Tanpa mesin, mobil hanya dapat digerakkan oleh orang yang mendorongnya. Namun, mobil lain tidak dapat menggantikannya. Mesin Soaring Angel dan 4 Prayer Angel itu tidak cocok dengan Grand Zone. Yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ini. Jika dia mampu, Hong Dali benar-benar berharap dia bisa menghancurkan 10.000 mobil sekaligus. Namun, sekarang, jumlah mobilnya bahkan belum mencapai 100. Jadi, Hong Dali hanya bisa menyerah dan menunggu kelompok berikutnya. Saat itu, dia sudah memikirkan semuanya dengan matang, bukan hanya mobil-mobil ini, tetapi sepertinya pakaian suci mekanik di luar sana juga tidak dapat dipecah dengan baik. Ada satu bagian per model, dan semuanya sama sekali berbeda, 30 bagian pakaian suci mekanik. Itu seperti mobil. Anda tidak bisa membongkar setiap Jetta, Alto, Audi, Benz dan seterusnya dan merakitnya kembali menjadi mobil yang tidak ada gunanya, bukan? Jadi, kali ini, dia benar-benar putus asa. Begitu Hong Dali keluar dari gudang, dia berteriak keras, "Saudaraku, kembalilah. Kembalilah dan beritahu paman kepala untuk meningkatkan produksi. Aku ingin pakaian suci mekanik yang identik." Yang identik? Mo Huizhou juga sangat putus asa. Kami masih takut kamu tidak akan puas jika kami membuat yang sama persis, jadi kami membuat banyak jenis agar kamu bisa memilih mana yang menurutmu lebih baik. Hong Dali berkeliling melihat-lihat semuanya. Untungnya, sebelumnya dia sudah meminta teman-teman sekelasnya untuk memakainya dan mencobanya, jadi sangat mudah untuk mengetahui mana yang dia suka atau tidak suka. Aku akan memilih pakaian suci mekanik Draco ini, kita adalah keturunan naga. Saat dia berbicara, Hong Dali kembali menatap Tang Muxin. Oh benar, yang Andromeda juga tidak buruk, buat beberapa potong lagi. Baiklah, mengerti. Mo Huizhou mengangkat bahu, kalau begitu aku akan kembali dan meminta kepala biro untuk mendatangi pihak itu untuk meningkatkan produksi. Kemudian, Mo Huizhou bergumam, keturunan naga, naga pemboros. Sayang sekali, saat berbicara sampai di titik ini,
tiba-tiba, sekelompok besar suara terdengar dan suara seorang anak muda berkata, kita belum bisa berpartisipasi dalam pertempuran abad ini, aku ingin melihat bagaimana Kogohon itu akan kalah, tetapi aku tidak berhasil melihatnya, sayang sekali, sangat disayangkan. Suara tua lainnya terdengar, bajingan, jangan pergi kemanapun terjadi sesuatu, pihak Tuan Muda Dali sudah sangat sibuk, tetapi kau masih pergi dan menambah masalah. Orang ketiga berkata, Tuanmu, Tuan Wang, kita bisa merekam adegan pertempuran besar di sini. Saat mereka berbicara, sekelompok besar orang keluar dari sudut. Hong Dali sangat gembira saat melihat mereka. Mereka adalah anggota tim produksi, prajurit Suci Dewi, Muzik Xiao, Gezer Wang, Lin Hao, dan lain-lain. Muzik Xiao masih berbicara, tetapi begitu dia melihat Hong Dali, dia tertegun sejenak, lalu dia memberi isyarat dan sekelompok besar orang ini langsung bergegas maju dan mengelilinginya. Muzik Xiao menarik lengan Hong Dali. Hahaha, Dali, akhirnya aku melihatmu, kerja bagus dalam pertempuran abad ini, kamu telah mengalahkan setan-setan kecil itu sehingga mereka bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan. Saat itu, kakek Wang adalah salah satu kandidat yang pernah bertarung dengan para iblis kecil. Sebelumnya, meskipun dia telah menasihati Muzik Xiao agar tidak terlalu ikut campur, sekarang setelah dia melihat Hong Dali di sini, dia juga dalam suasana hati yang baik sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan Muda Dali, kerja bagus, harapan terbesarku adalah dapat memberi pelajaran yang sangat besar kepada para iblis kecil itu. Saat itu, aku tidak berhasil melakukannya selama perang, tetapi aku tidak menyangka bahwa sekarang, Tuan Muda Dali, kau telah membantuku memenuhi keinginanku ini, haha. Kata-kata kakek tua Wang membuat Hong Dali tersipu. Ahahaha, haha, tidak apa-apa, masih baik-baik saja. Tepat pada saat itu, Lin Hao, yang memiliki berbagai kantong besar dan kecil yang tergantung di pakaiannya, mengelilingi Ling Yi dan teman-teman sekelas lainnya, berbalik dan berkata, Tuan Muda, orang-orang ini adalah teman sekelasmu. Ah, ya, ada apa? Hong Dali merasa aneh saat menatapnya. Ia bertanya, oh benar, bagaimana perkembangan syuting Holy Warriors of the Goddess? Selama ini, aku sangat sibuk dengan banyak hal sehingga tidak sempat menanyakannya. Berbicara tentang film, Lin Hao banyak bicara. Tuan Muda, kemajuannya cukup bagus, dengan teknologi proyeksi realitas virtual itu, produksi kami benar-benar dipercepat, dan sekarang sebagian besar film sudah hampir selesai, kami tinggal dengan beberapa adegan besar yang belum kami temukan yang cocok untuk difilmkan. Saat berbicara, dia melihat teman-teman sekelas Hong Dali dan menjilat bibirnya. Tuan Muda, mengapa Anda tidak meminjamkan orang-orang ini untuk saya gunakan? Iya, mereka semua mengenakan pakaian suci, mereka bisa datang dan memerankan adegan pertempuran besar, dan saat itu, dengan sentuhan tambahan, efeknya pasti akan menjadi yang terbaik. Benarkah? Hong Dali bahkan tidak memikirkannya sebelum menjual teman-teman sekelasnya. Tentu, ngomong-ngomong, kita baru saja memulai liburan musim panas, jadi masih ada cukup waktu, Direktur Lin, kamu bisa menggunakannya sesuka hatimu, aku sama sekali tidak punya pendapat tentang itu. Bukankah ini sampah? Apa pendapatmu? Kamu bukan orang yang seharusnya muncul di situ. Bab 387. Persiapan. Persiapannya pasti besar. Bagaimanapun juga, itu adalah kesempatan langka untuk membuat film. Begitu Ling Yi dan yang lainnya mendengar bahwa mereka juga bisa membintangi film, mereka langsung bersemangat, dan satu persatu, mereka membuat berbagai macam pose. Ling Yi bahkan bertanya, Sutradara Lin, apa pendapatmu tentang penampilanku? Apakah aku memenuhi syarat untuk menjadi bintang besar? Jika tidak, aku juga bisa menjadi bintang kecil. Lin Hao tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk, tidak masalah bagimu untuk menjadi figuran. Du Xinzhen tertawa terbahak-bahak. Haha, Ling Yi, sepertinya kamu memiliki wajah alami seperti pemeran pengganti. Wajah Ling Yi memerah. Kalau begitu, itu memang peran tambahan, banyak bintang besar yang awalnya menjadi peran tambahan juga, itu sama sekali bukan masalah. Sekarang setelah para aktor dan pakaian suci telah hadir, dan tempat ini merupakan area tersembunyi di luar tembok kota kampus New Lanxiang, serta tidak ada seorang pun di sekitarnya, tim produksi segera mulai mempersiapkan syuting. Hong Dali bertanya, Sutradara Lin, seperti apa alur cerita untuk adegan yang akan Anda rekam hari ini? Tidak ada masalah, kan? Sebelumnya, setelah syuting The Heaven Sword and Dragon Sabre Pugilistic World, Lin Hao sudah merasakan keuntungannya. Sekarang setelah Hong Dali bertanya tentang hal itu, Lin Hao tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia buru-buru menjawab, Tuan Muda, adegan hari ini adalah latar belakang pengenalan di awal, sederhananya, itu adalah sekelompok besar orang yang berebut sumber daya, makanan, dan lain-lain di sebidang tanah tandus, di sini, properti dan sebagainya semuanya kurang lebih telah disiapkan di sana. Lin Hao menunjuk lebih dari 100 figuran nyata yang mengikuti dari tidak jauh di belakang, serta kendaraan besar yang menarik properti itu.
Orang-orang ini adalah figuran yang datang untuk merekam adegan ini, mereka bisa disebut karakter sampingan. Sebenarnya, awalnya, kami berencana untuk merekamnya di pegunungan, namun, karena keterbatasan topografi, dan kebetulan tanah kosong di sini tidak banyak orang, jadi kami berpikir untuk datang dan merekamnya. Saya tidak menyangka Tuan Muda juga ada di sini. Tuan Muda, alur cerita Anda spektakuler, mengapa Anda tidak memberi saran? Alur cerita untuk prajurit suci Dewi, ini sangat sederhana dan lugas. Saat itu, Hong Dali telah berbicara tentang masa depan yang jauh. Karena meletusnya perang nuklir, sebagian besar bumi hancur. Dengan demikian, terjadi kekurangan sumber daya yang ekstrim. Hanya tanah suci, kota langit, yang tersisa, dan itu adalah tempat perlindungan terakhir umat manusia. Binatang suci, burung vermilion, berubah menjadi dewi yang baik hati untuk datang dan berdoa agar kota suci itu terbuka dan orang-orang bisa berlindung. Sayangnya, dia tertembak anak panah dan terluka. Kemudian, untuk membangunkan Dewi, kelima prajurit suci itu mulai bertarung untuk menerobos 12 kuil emas. Alur cerita kali ini jauh lebih sederhana dan langsung dibanding The Heaven Sword and Dragon Sabre. Pugilistic World. Sorotan utamanya ada pada adegan pertarungan, dan tidak banyak aspek yang memerlukan perubahan terkait alur cerita. Namun masalahnya adalah Hong Dali adalah seorang pemboros. Terutama sekarang, karena peningkatan sistem, nilai pemborosannya juga meningkat. Sebelumnya, ketika ia memperoleh 1 poin atribut untuk setiap 10.000 yuan yang dihamburkannya, Hong Dali menghambur-hamburkan beberapa juta sekaligus. Setelah ia dapat menukar 1 poin atribut untuk setiap 1 juta yuan, Hong Dali mulai menghambur-hamburkan dalam bentuk puluhan juta. Jadi, sekarang, saat Hong Dali melihat lebih dari 100 tambahan, kalimat pertamanya adalah, Sutradara Lin, Anda membuat adegan sekecil itu untuk film berbiaya 50 juta. Ah! Lin Hao melihat ke arah tambahan. Adegan ini, apakah sangat kecil? Jumlah mereka hanya 100, kalau sedikit, bagaimana mungkin orang-orang bisa menonton mereka? Hong Dali mengamuk. Setidaknya harus ada ribuan orang dalam pertarungan kelompok besar, bukankah sudah kukatakan, anggaran 50 juta, dan kamu hanya menggunakan sedikit tambahan. Ini. Lin Hao langsung putus asa. Tuan Muda, sebenarnya, bukan berarti kita tidak ingin mencari lebih banyak lagi, masalahnya adalah tidak ada cukup pakaian suci dan setelan proyeksi node virtual. Sebenarnya, itu bukan salahnya. Lagi pula, mudah untuk menemukan tambahan, tetapi masalahnya adalah sulitnya mendapatkan armor. Menurut maksud Lin Hao, ia menggunakan metode mengganti besar dengan kecil untuk menangani adegan ini. Ia hanya fokus pada pengambilan gambar mereka. Karena ukuran layarnya, adegan itu tetap akan tampak sangat berkesan. Namun masalahnya adalah Hong Dali sangat tidak puas. Perubahan, itu harus diubah jika tidak ada cukup alat peraga. Pergilah dan berkoordinasilah dengan pihak pabrik untuk membuat lebih banyak set, berusahalah untuk meningkatkan produksi virtual nodes projection switch secara berkelompok juga. Bagaimana Anda bisa mengharapkan saya untuk menunjukkan kepada orang lain adegan sekecil itu benar-benar penataannya pasti besar, apakah Anda mengerti? Baiklah, dari apa yang dia katakan, hari ini syuting tidak bisa dilakukan lagi. Lin Hao berteriak ke arah tempat kejadian. Tuan Muda berkata untuk berhenti sekarang, tidak ada yang perlu diburu-buru saat ini untuk merekam bagian ini, semuanya, istirahatlah, hei, si Anu, bawa bangku dan payung ke sini. Setelah mendengar apa yang dimaksud Hong Dali, sepertinya itu akan menjadi sesuatu yang baik terjadi lagi. Jadi, dia tentu saja harus melayaninya dengan baik dalam segala hal. Tak lama kemudian, bangku dan payung pun dibawa. Hong Dali menarik Tang Muxin untuk duduk dan berkata, hadiah, semuanya 2.000. Para antek laki-laki mengeluarkan uang tunai, sementara para antek perempuan membawa mesin penghitung uang dan mulai menghitung uang. Hadiah Tuan Muda. Dalam sekejap, seluruh anggota tim produksi berseri-seri karena gembira. Tuan Muda adalah dewa keberuntungan, itu memang benar. Tepat saat itu, Hong Dali mulai mengomel lagi. Pengaturannya pasti besar, Sutradara Lin, aku tidak mengolok-olokmu, tetapi kamu tidak boleh bersikap picik saat membuat film. Apa tujuan kita? Keluar dari Asia dan menuju panggung global. Kita ingin bersaing dengan Hollywood. Lihat dirimu di sini, dengan hanya sekitar 100 orang ini, bagaimana itu bisa cukup? Ah! Setelah mendengar kata-kata Hong Dali, Lin Hao menyeka keringat dingin di dahinya dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Muda, apakah benar-benar tidak bisa? Peralatan kita ini sudah tidak kecil, bukan? Itu lebih dari 100 pakaian suci, dan semuanya pasti kokoh dan asli. Bukan hanya tidak bisa. Hong Dali membanting meja dengan marah. Apa kau pikir kau membodohi anak-anak? Hanya 100 set lebih, paling tidak harus beberapa ribu set, oke. Setelah mendengar perkataan Hong Dali, Lin Hao tidak bisa begitu saja mengakuinya. Lagi pula, kamu pandai berbicara tentang alur cerita, tetapi dalam hal metode pembuatan film, bisakah kamu lebih profesional daripada aku?
Sudah cukup berdampak untuk menghadirkan lebih dari 100 orang di layar. Lagi pula, ini adalah film animasi CG, bukan film biasa. Setelah ditayangkan di layar, akan cukup bagus untuk dapat menciptakan lebih dari 100 orang ini. Tentu saja, meskipun itu yang ada di pikirannya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Lin Hao bertanya dengan hati-hati, Tuan Muda, sebenarnya, bukan berarti saya tidak sanggup berpisah dengan uang. Kuncinya adalah tidak perlu melakukannya. Pikirkanlah, layarnya hanya sebesar ini, bahkan jika ribuan orang muncul dalam adegan ini, mereka tidak akan muat di dalam layar. Hong Dali bertanya, layarnya kecil. Lin Hao, kecil. Hong Dali, tidak bisa menyesuaikan diri. Lin Hao, tidak bisa menyesuaikan diri. Hong Dali, itu mudah, aku akan membuatnya sendiri. Semua orang langsung pingsan. Lin Hao mengamuk sambil berkata, Tuan Muda, Anda membangun bioskop baru hanya untuk menonton satu adegan. Dia pernah mendengar tentang orang-orang yang menghambur-hamburkan uang, tetapi dia tidak mendengar tentang orang-orang yang menghambur-hamburkan uang dengan cara seperti ini. Membangun bioskop baru hanya demi bagian film yang begitu kecil, seberapa besar layarnya. Ya, Hong Dali mengangguk. Ngomong-ngomong, tidak ada bioskop di kota fiksi ilmiah ini. Sepertinya aku benar-benar perlu membangunnya. Nanti, kita bisa menonton film di sini. Lalu, dahi Lin Hao dipenuhi keringat. Lalu, Tuan Muda, seberapa besar rencana Anda untuk membuat layar bioskop? Ini. Hong Dali menyentuh dagunya. Jangan pedulikan ini dulu, pokoknya. Ingatlah bahwa jika kamu ingin mengeluarkan uang, keluarkan dengan sekuat tenaga dan buatlah adegan sebesar mungkin, tulis naskah sesuai dengan adegan besar, jangan tunjukkan padaku pertempuran yang melibatkan kurang dari 1000 orang. Apa-apaan ini, Tuan Muda sedang melawan langit. Oh, oke. Lin Hao ingin menangis tetapi tidak bisa. Sepertinya dia harus merekam ulang banyak adegan lagi. Karena semuanya sudah diputuskan, Hong Dali langsung memberi isyarat. Baiklah, semuanya, tunggu 2 hari lagi, setelah ada lebih banyak orang, kita akan merekamnya lagi, pulanglah dan istirahat dulu. Oke. Semua teman sekelasnya langsung setuju. Setelah semua orang dengan enggan melepaskan pakaian suci mekanik mereka dan mengembalikannya, Mo Huizhou, yang telah menunggu di samping, dengan hati-hati bertanya, Tuan Muda Dali, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu, namun, jika Anda ingin memproduksi masal pakaian suci Draco dan pakaian suci Andromeda, itu akan memakan waktu sekitar 10 hari, berapa banyak potong yang Anda inginkan untuk setiap jenis? Kau mencoba menipuku. Hong Dali menjentikkan jarinya. 12 Draco dan 60 Andromeda, aku ingin 2000 potong pakaian suci biasa lagi. Kau mencoba memberontak. Mo Huizhou hampir jatuh ke lantai. Tuan Muda Dali, jangan menakutiku. Tidak apa-apa, jika aku tidak membutuhkannya, aku akan mengembalikannya ke Paman Kepala, tidak apa-apa asalkan ada struktur eksternal untuk pakaian suci umum, aku akan menggunakannya untuk membuat film. Hong Dali menyeringai dan berkata, oh benar, saudaraku, sekarang liburan musim panas kita, 2 hari ini, aku harus berkeliling Gunung Tianjing, pergi ke taman dan pergi ke bawah tanah untuk ekspedisi dan semacamnya. Oh, oke, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melamarnya. Dalam perjalanan pulang, saat Tang Muxin duduk di mobil bersama Hong Dali, dia bertanya, Dali, kamu benar-benar tidak peduli dengan hal-hal yang terjadi di sisi game online. Ya, Hong Dali mengangguk. Ada Liu Tua di sana, dia seharusnya tidak punya masalah, jika kamu tidak punya banyak hal untuk dilakukan, kamu juga bisa membantuku mengurus semuanya di sana, aku akan sangat sibuk 2 hari ini, soalnya, karena Grand Zone sudah dibuat, aku harus mengembangkan dan mereformasinya, kan, segalanya kurang lebih sudah selesai dengan Crazy Racing Card Reader, jadi aku harus pergi dan menutupnya, kan, aku harus terus mengembangkan proyeksi holografik, kan, dan apartemen, kemana kita pergi, ayah, tanpa diduga, prajurit suci Dewi, yang mana di antara mereka yang tidak perlu aku awasi. Petui. Tang Muxin cemberut. Kau yang mengawasinya, mana di antara benda-benda ini yang perlu kau kerahkan tenaganya, Suster Chuyin terutama yang mereformasi mobil, Suster Chuyin terutama yang membuat card reader, dan Suster Chuyin juga yang membuat proyeksi holografik, Suster Kei bertugas membuat pengaturan untuk apartemen, Where Are We Going, dan Unexpectedly, dan ada Direktur Lin yang bertugas untuk Holy Warriors, kalau kau mau bermalas-malasan, katakan saja langsung, aku meremehkanmu. Hong Dali, yang kulitnya setebal tembok kota, tersipu. Haha, aku sedang memutuskan arah yang besar, haha, jangan bicarakan ini, ngomong-ngomong, taman kita akan dibuka besok, apakah kamu akan datang? Mendengar Hong Dali menyebut taman itu, jantung kecil Tang Muxin pun berdebar kencang. Dali, apakah kamu sudah memikirkan nama untuk taman kita, lagi pula, taman itu sangat jauh dari kota, apakah orang-orang akan datang? Apa pentingnya orang datang atau tidak? Hong Dali merasa aneh dan bertanya,
sudah cukup asalkan kita bersenang-senang bermain di sana, bukankah masih ada Ling Yi dan yang lainnya? Lagi pula, saat itu, orang boleh datang jika mereka mau, kita bisa membuatnya gratis. Gratis lagi. Tang Muxin menutupi wajahnya. Namun, karena pertempuran abad ini, dan terlebih lagi, situs web novel daring Hong Dali sudah mulai menghasilkan banyak keuntungan, jadi, meskipun tidak ada 1 sen pun yang diperoleh dari taman ini, Hong Dali masih mampu membelinya. Dia bisa menganggapnya sebagai amal. Namun meskipun ia berpikir seperti itu, Tang Muxin tetap berharap popularitasnya akan lebih tinggi. Ia bergumam, semoga saja yang gratis itu berhasil, aku sudah melihatnya, berbagai fasilitas hiburan di sana kurang lebih sudah selesai, semoga anak-anak kecil suka bermain di sana. Saat berbicara, Hong Dali merasa sedikit lelah. Aku akan tidur dulu, aku sangat lelah. Melihat Hong Dali tertidur seperti anak kecil, tanpa sedikit pun keseriusan, Tang Muxin tertawa terbahak-bahak. Dia berbisik, kau seperti anak kecil selamanya, kau hanya tahu cara bermain setiap hari. Dia menatapnya sebentar lagi, lalu tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Ling Xiaoyi, berkata, Kakak Xiaoyi, Dali memang cukup lelah, mengapa kita berdua tidak membantunya mengurus aspek permainan daring ini? Baiklah, asal Nona Xin Xin bersedia. Bab 388. Popularitas yang meledak. Kota Tianjing, wilayah kota selatan, di Villa Rahasia Keluarga Qian. Duduk di sofa sambil minum teh, Shiroishi Kazuma bertanya dengan nada datar, bagaimana kemajuan kita, apakah semuanya masih berjalan lancar? Saat ini, semuanya masih berjalan dengan baik. Qian Yujin memegang dokumen tebal di tangannya, membacanya sambil berkata, menurut instruksi Anda, Tuan Xi, kami telah memasang iklan di semua situs web, dan semuanya dipasang di posisi yang sangat mencolok. Situs web tersebut telah dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sangat cantik, dan kecepatannya juga cepat. Sekarang, sudah ada sekitar 80 hingga 90 ribu pemain yang telah menyatakan minatnya. Selama iklan tersebut terus ditayangkan selama 2 hari lagi, game tersebut dapat secara resmi menjalani pengujian beta terbuka. Hampir sama dengan apa yang kuprediksi. Shiroishi Kazuma memejamkan matanya sedikit dan, setelah berpikir sejenak, dengan hambar berkata, ada reaksi dari pihak Liu Mingxin, pemuda ini masih sangat mahir dalam aspek permainan daring. Saat ini, kami belum mendengar tanggapan apapun darinya, dia mungkin sedang menyelidiki latar belakang kami. Qian Yujin tersenyum. Tuan Xi, apakah ada yang perlu kami lakukan? Tidak perlu untuk saat ini. Shiroishi Kazuma menggelengkan kepalanya. Sekarang, hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah menarik perhatian mereka, terutama Hong Dali, pemuda ini cukup beruntung, kita harus waspada terhadap ini. Beberapa hari ini, semakin aku menyelidiki latar belakangnya, semakin aku terkejut, dia menghasilkan uang dalam segala hal yang dia lakukan, meskipun efek dari banyak hal mungkin tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hampir semuanya menghasilkan uang. Oh benar, kamu sebelumnya telah menjual 2 proyek kepadanya, satu perusahaan telepon pintar dan yang lainnya tim bola basket, benarkah itu? Ya. Qian Yujin agak tercengang. Tuan Xi, Anda tidak berpikir bahwa Hong Dali dapat membuat 2 properti yang telah saya jual kepadanya menghasilkan uang juga, bukan? Dia berpikir sejenak, lalu tertawa dan berkata, ini tidak mungkin, kan, selain sejumlah besar saham di pabrik telepon pintar itu, saya telah memindahkan semua personel teknis, tidak ada apapun selain bengkel pabrik peralatan, bagaimana dia bisa menghasilkan uang tanpa personel teknis? Oke. Shiroishi Kazuma menyentuh dagunya, lalu tiba-tiba bertanya, oh iya, bagaimana perkembangan tim basketnya? Mereka semua orang tua dan lemah. Qian Yujin menyeringai. Lagi pula, aku sudah melarang mereka masuk tim perubahan, atau kalau tidak, kita masih harus membayar ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Kebetulan saja tidak lama lagi, akan ada beberapa putaran kompetisi, saat itu, kita bisa membuat mereka berpartisipasi di dalamnya, akan sangat menyenangkan untuk ditonton. Ini cukup bagus. Shiroishi Kazuma mengangguk dan berkata, ingatlah untuk mengalihkan fokus mereka dan meminta mereka untuk berkonsentrasi pada pertandingan basket, kamu dapat mencari orang yang dapat diandalkan untuk memberi tahu mereka. Setelah mereka berdua mendiskusikan rencana yang akan datang, Qian Yujin dengan hati-hati berkata, Tuan Xi, mengenai Kamar Dagang Sumber Daya. Kamar Dagang Sumber Daya Negara Surgawi mengadakan pertemuan setiap 3 tahun sekali, yang akan memutuskan pembagian sumber daya di Negara Surgawi untuk 3 tahun ke depan. Itu sangat penting. Sebagai Taipan Energi, keluarga Qian tentu saja sangat menekankan hal ini. Alasan utama Qian Yujin bekerja keras untuk Shiroishi Kazuma, yang mewakili konglomerat Toyoda, adalah karena hal ini. Tenang saja. Shiroishi Kazuma berkata dengan nada hambar, sebagai anggota lingkaran kejayaan bersama Asia Timur yang besar, keluarga Qianmu tidak akan kekurangan manfaat yang akan kamu dapatkan. Sebagai seorang gamer daring garis keras, Han Chengwen merasa cukup bosan dalam beberapa hari terakhir. Dia telah mencapai level teratas di benua naga, dan dia memiliki semua perlengkapan dewa.
Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Han Chengwen sudah sangat tangguh di benua naga sehingga dia tidak memiliki lawan lagi. Bahkan jika dia terus memainkannya, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Oleh karena itu, sekarang ia benar-benar membutuhkan sebuah jenis permainan baru untuk memuaskan hasratnya menaklukkan dan mendominasi, untuk memberinya sensasi baru dan membuatnya sekali lagi naik pangkat dari seorang pendatang baru, hingga akhirnya berdiri di puncak seluruh server. Prosesnya adalah yang paling menarik. Maka, pada suatu pagi, ia bangun dari tempat tidur dengan lesu. Karena bosan, Han Chengwen membuka situs web penerbit game terbesar di Heavenly State, situs web Play Together, untuk melihat apakah ada game baru yang menarik perhatiannya. Tak lama kemudian, ia menemukan target baru. Spiritual Sword. Apa-apaan ini, permainan baru. Begitu memasuki halaman utama situs web Play Together, Han Chengwen melihat zona khusus yang sangat besar tepat di tengah halaman utama, zona khusus pedang spiritual. Game macam apa yang begitu mengesankan, iklan ini benar-benar membuat terobosan baru, kelihatannya cukup bagus. Begitu Han Chengwen melihat gadis cantik dan imut di zona khusus pedang spiritual, dia langsung tertarik padanya. Ini gaya karakternya, cukup bagus, cukup tampan, pinggang mungil ini, paha ini, sutra hitam ini. Sebagai seorang pecinta game online, Han Chengwen juga seorang geek. Bagi seorang geek, itu tidak diragukan lagi adalah wajah cantik berdimensi kedua, dan pinggang kecil dan ramping serta kaki jenjang dengan stocking hitam, yang membuatnya tertarik ke tingkat yang sama sekali baru. Jadi, Han Chengwen, tanpa ragu-ragu, langsung menyukainya. Dan kemudian, dia sangat puas. Kecepatan situs web ini cukup cepat, dan halaman webnya dibuat dengan sangat cantik. Han Chengwen mengeklik dan menjelajahi situs web Spiritual Sword, dan semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Game ini terlihat cukup bagus, ada banyak profesi, dan karakterisasinya cukup bagus, dan ada kedalaman yang sangat substansial dalam peralatannya juga. Saya hanya tidak yakin seperti apa gameplaynya, coba saya lihat apakah pengujian beta terbuka sudah dimulai. Dia mencari sebentar, dan segera, dia menemukan waktu pengujian beta terbuka di suatu tempat di tengah-tengah ke arah kanan situs web. Hah, pengujian beta terbuka akan dimulai dari pukul 2 siang besok, ini bagus, aku harus bergegas dan mengunduh gamenya, lalu aku akan mencobanya. Saat game tersebut diunduh, tentu saja ia harus melihat-lihat pengantar game, strategi permainan, dan sebagainya. Begitu Han Chengwen mengklik forum Play Together, hal pertama yang ditampilkan adalah popularitas forum secara keseluruhan. Hari ini, 140.077. Kemarin, 4.562.260. Posting, 44.2701, 552. Anggota, 53.056.442. Zona khusus untuk pedang spiritual, seperti yang diharapkan, telah dibuka di forum. Sayangnya, begitu Han Chengwen melihat jumlah posting di zona pedang spiritual, dia langsung tercengang. Di balik zona pedang spiritual, secara mengesankan ditampilkan angka yang sangat besar, 57.340. Angka ini mewakili jumlah posting di zona pedang spiritual hari ini. Angka seperti itu saja mungkin tidak terlalu jelas, tetapi jika dibandingkan, saat ini, benua naga yang paling populer di antara game daring hanya memiliki 73.658 posting. Itu berarti bahwa dalam waktu beberapa hari saja, popularitas Spiritual Sword telah mencapai 2/3 dari Draconic Continent. Bahkan telah menduduki hampir sepertiga dari popularitas di forum game online di Heavenly State. Apa-apaan ini tidak benar, kan seharusnya, game ini baru saja diluncurkan, kan, aku baru saja mengetahuinya, dan sudah sangat populer. Han Chengwen menatap dengan bingung. Sepertinya game ini memang sangat hebat, sebaiknya aku bergegas dan melihat beritanya. Setelah memasuki zona pedang spiritual, sosok-sosok dari berbagai subzona di belakang hampir membutakan mata Han Chengwen. Zona diskusi terpadu pedang spiritual 22.103 tema, 202.962, jumlah posting 10.715.161, set kecemerlangan 3 item, cincin Master B ditingkatkan sebesar +4. Diposting oleh Elevensi 3 detik yang lalu. Zona patch populer pedang spiritual 8.987 tema, 50.227, jumlah posting 7.708.379, keren sekali gelombang Muramasa telah terbangun gelombang super keren, bukan? Diposting oleh Tui garis bawah light 10 detik yang lalu. Zona pedang spiritual ocehan usil 7.308 tema, 46.560, jumlah posting 1.508.230. Zona pemaparan pribadi pecinta pedang-pedang spiritual 3024 tema, 13.963, jumlah posting 688.605. Apa-apaan ini bagus, ini terlalu mengesankan. Han Chengwen semakin menyukainya.
Apa yang paling penting dalam game online? Tentu saja popularitas. Game online yang tidak populer pasti tidak akan mampu menarik minat para gamer hardcore. Lagi pula, para pemain memiliki mata yang tajam. Mereka dapat melihat gambaran kasar apakah game itu menyenangkan atau tidak hanya dengan melihat jumlah pemain. Tak lama kemudian, Han Chengwen masuk ke akunnya sendiri dan memasuki area diskusi terpadu pedang spiritual dan mulai mencari informasi yang ia butuhkan, serta sesekali menunggu pemain lain untuk memulai beberapa hal. Saudara-saudara, saya ingin bermain sebagai penyihir, ada yang mau bergabung dengan saya? Lebih dari 10 balasan muncul di bawah segera. Saya akan bermain sebagai seorang pejuang, saudaraku. Kamu di zona mana? Saya akan bermain sebagai seorang pemburu. Kita bersama di zona yang sama. Saya akan bermain sebagai seorang pendeta, bisa menghangatkan tempat tidur dan meminta seseorang untuk menyediakan susu yang cukup untukku. Kota Tianjing, Jaringan Mingxin. Liu Mingxin duduk di depan meja kantornya, melihat berbagai data statistik dari game online baru ini, Spiritual Sword, dan mengerutkan kening dengan serius. Statistik permainan daring ini telah meningkat selama beberapa hari terakhir, benar-benar melampaui imajinasi Liu Mingxin. Sebagai perusahaan permainan daring terbesar saat ini di negara surgawi, Liu Mingxin harus memberi perhatian serius pada lawan jenis ini yang akan segera bangkit. Lagi pula, waktu manusia terbatas. Jika pemain bermain Spiritual Sword, mereka tentu tidak punya waktu untuk bermain Draconic Continent. Peningkatan popularitasnya memang mengesankan. Liu Mingxin melihat jumlah postingan di forum Play Together dan sangat terkejut. Jumlahnya mencapai angka ini hanya dalam beberapa hari. Gamenya memang cukup bagus, dan yang terpenting, metode periklanan mereka sangat tepat. Zona khusus sebesar itu di halaman utama Play Together mungkin akan menghabiskan biaya $1 juta atau lebih setiap hari. Investasi itu pasti mengerikan untuk situs web berskala besar dengan puluhan juta pengguna seperti Play Together untuk menggunakan topik khusus iklan sebesar itu. Itu harus diketahui untuk permainan, periklanan memiliki perbedaan yang sangat besar. Hanya sebuah tautan kecil yang dilampirkan ke halaman utama akan dikenakan biaya iklan sekitar 50.000 hingga 100.000 atau lebih, yang mana dapat dilakukan oleh game daring biasa. Jika ada zona khusus di halaman utama untuk rekomendasi dan perkenalan, maka akan menelan biaya sekitar 200.000 atau lebih biaya iklan setiap hari. Hanya game daring berskala besar yang mampu melakukannya. Sedangkan untuk game daring berskala kecil, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Jumlah uang yang mereka hasilkan mungkin bahkan tidak akan mampu menutupi biaya iklan. Sementara itu, game online seperti Spiritual Sword yang secara terpisah membuka zona khusus di bagian paling tengah halaman utama, pasti akan menelan biaya setidaknya 1 juta ke atas setiap harinya. Bisa dikatakan bahwa hanya iklan yang dipasang 1 bulan sebelum game ini diluncurkan akan menelan biaya setidaknya 30 juta ke atas. Sepertinya perusahaan ini sangat kaya. Liu Mingxin sedikit menyipitkan matanya. Aku ingin tahu apa latar belakang mereka, namun, mereka pasti akan menjadi pesaing terbesar kita. Berpikir sampai di titik ini, sekretaris itu mengetuk pintu dan masuk ke ruangan, berkata dengan suara lembut, Tuan Muda Liu, perusahaan ini memiliki latar belakang yang sangat substansial. Dengan kemampuan kami tidak akan dapat menyelidiki siapa sebenarnya yang mendukung mereka. Liu Mingxin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya lawan ini sangat kuat, kita bahkan tidak bisa mengetahui latar belakangnya, mengesankan. Dia melihat statistik itu lagi untuk beberapa saat, lalu perlahan berkata, pergi dan beritahu Departemen Teknis untuk mengadakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan popularitas. Misalnya, memberikan hadiah daring dan memberi hadiah berupa beberapa alat peraga tambahan atau sebagainya saat bertarung melawan monster. Ya, kata sekretaris itu, Direktur Liu, apakah kita perlu mulai memasang iklan di pihak Dream Dotalic? Gedung Chen Hui, di Laboratorium Kekuatan Foton di lantai 4. Dali, apakah kamu sudah selesai? Tang Muxin berdiri di luar laboratorium, berteriak ke arah dalam, cepatlah, Ling Yi dan yang lainnya sudah siap, mereka menunggu untuk melihat apa yang disebut sebagai Crazy Racing Card Reader yang telah kamu buat. Pihak taman mengatakan mobil-mobil itu sudah diangkut. Kemarin, setelah pergi ke daerah luar Gunung Tianjing untuk melihat pakaian suci dan mobil contoh, Hong Dali sangat putus asa. Tentu saja, karena saat itu sudah liburan musim panas, ia tentu harus pergi dan bersenang-senang. Jadi, sangat cocok untuk pergi ke taman yang telah ia mulai sebelumnya. Datang, datang. Suara Hong Dali terdengar dari dalam. 2 menit. Tak lama kemudian, Hong Dali menarik Lin Chuyin dan berjalan keluar sambil berkata, aku tidak boleh melupakan pekerjaan rumahku setiap hari. Ayo, kita ke lantai 2 dan lantai 1 dulu untuk membawa kucing dan anjing. Hah. Tang Muxin langsung tercengang. Jika dihitung semua kucing dan anjing, jumlahnya akan mencapai lebih dari 2.000, bukan? Bagaimana kita bisa membawa mereka? Tentu saja, kami akan membawanya seperti biasa. Hong Dali menjentikkan jarinya. Ayo,
Aula hewan peliharaan lantai pertama. 2 menit kemudian, Hong Dali dan yang lainnya turun ke aula hewan peliharaan di lantai pertama. Begitu masuk, Hong Dali bertanya, Brumer, bagaimana kabar anjing-anjing kita, apakah mereka baik-baik saja akhir-akhir ini? Kepala perawat anjing itu dengan tekun berlari untuk melapor. Tuan muda telah datang, salam, Tuan muda, saat ini, anjing-anjing itu dirawat dengan sangat baik, mereka dimandikan seminggu sekali, dan saya jamin tidak ada kutu di tubuh mereka. Selain itu, mereka sangat ramah terhadap manusia, jelas tidak ada kasus mereka menggigit orang. Kerja bagus, hadiah. Hong Dali sangat puas. 10.000 per orang, oh benar, mengapa saya merasa jumlah anjing di sini jauh lebih sedikit? Tuan muda, ini adalah dewa keberuntungan yang sebenarnya. Kepala perawat anjing itu sangat hormat. Setelah perawatan yang cermat, kualitas mereka semua cukup baik. Selama periode waktu ini, anak-anak kecil akan membawa orang tua mereka untuk melihat anjing-anjing itu setiap hari, dan jika mereka melihat yang mereka sukai, mereka akan membawanya kembali. Awalnya ada 3.682 anjing, tetapi sekarang tersisa 965, namun, semua anjing ini sangat baik, mereka sangat patuh. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah beberapa anjing yang sedang bermain di dalam. Bayi, kemarilah dan sapa Tuan muda. Anjing putih kecil bernama Bayi itu langsung menjulurkan lidahnya dan berlari dengan tekun. Begitu sampai di depan kaki Hong Dali, ia berguling-guling, membuat semua orang tertawa tanpa henti. Lumayan, lumayan. Hong Dali berseri-seri karena gembira. Berikan hadiah berupa makanan anjing untuk setiap anjing. Tang Muxin. Orang ini bahkan memberi hadiah pada anjing juga. Hong Dali berdeham. Semua anjing, perhatikan baik-baik, aku akan bicara. Cepatlah berkumpul, akan merepotkan kalau terlambat, hehe. Dali, apa yang kamu lakukan? Tang Muxin masih terkejut, tetapi dia segera tertegun. Saat ini, setelah mendengar panggilan Hong Dali, semua anjing yang hadir benar-benar berjalan mendekat dan berjongkok dengan patuh di depan Hong Dali, mengangkat kepala mereka ke atas dan menjulurkan lidah mereka saat mereka menatapnya. Hampir 1.000 anjing ini terdiri dari berbagai jenis ras dan ukuran. Sekarang, mereka semua berada di posisi yang sama. Setiap orang yang melihat ini merasa merinding. Ini terlalu menakutkan, dengan kepala anjing-anjing yang semuanya berkumpul bersama. Kepala pengurus itu menatap dengan bingung, dan beberapa saat kemudian, dia bergumam, istriku, cepatlah keluar dan lihatlah Tuhan. Lumayan, semuanya patuh sekali. Semua orang tercengang, tetapi Hong Dali sangat puas saat memulai pidato klasiknya. Karena semua orang sudah datang, maka aku akan mulai pidatoku. Puff. Begitu mendengar Hong Dali akan memberikan pidato di depan anjing-anjing ini, Tang Muxin langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Dali, kamu selalu punya banyak ide yang tak terduga, apakah anjing-anjing ini bisa mengerti pidatomu? Tentu saja. Hong Dali menjawab dengan sangat yakin. Mereka semua adalah sahabat manusia, mereka pasti akan mengerti. Anjing adalah sahabat manusia. Selama Anda memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan memperlakukan Anda dengan baik. Seseorang pernah berkata bahwa manusia dapat memiliki banyak sekali hewan peliharaan selama hidupnya. Namun bagi hewan peliharaan, tuan mereka adalah masa hidupnya. Hong Dali sangat baik hati. Ia sangat menyukai binatang kecil sejak kecil, dan sekarang setelah ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka, perasaan seperti ini semakin kuat. Sebenarnya, lebih sering daripada tidak, adalah hal yang paling langka untuk dapat mempertahankan hati yang baik dari seorang anak. Namun Hong Dali telah menjaga aspek ini dengan sangat baik. Saat ini, saat melihat anjing-anjing berjongkok di lantai bawah, Hong Dali mengumpulkan pikirannya dan menarik napas dalam-dalam. Hong Dali tersenyum dan berkata, saya Hong Dali, saya anak yang sangat boros, semua orang tahu tentang ini. Semua anjing di bawah, guk, aho. Melihat kejadian ini, semua orang di sekitarnya langsung tertawa ramah. Tang Muxin tersenyum dan berkata, Dali ini memang jago melakukan hal-hal aneh. Kepala perawat hewan itu malah tersenyum dan mengangguk sambil berkata dengan suara rendah, Tuan muda sangat menyukai binatang. Saya bisa merasakannya darinya. Berbicara sampai pada titik ini, Hong Dali berhenti sejenak dan melihat semua anjing di depannya. Kalian semua adalah anjing yang punya cita-cita dan moral. Kalian adalah sahabat baikku, dan juga sahabat baik semua manusia. Meskipun aku anak yang hilang, aku tidak pelin-pelan dan tidak munafik. Aku suka kalian semua adalah teman baikku, sebagai teman baik. Kalian tentu harus menjaga teman baik dengan baik, jadi hari ini, aku akan membawa kalian semua ke rumah baru kalian, di sana ada gunung dan sungai. Hong Dali memandangi anjing-anjing lucu di depannya dan tertawa terbahak-bahak, sambil melambaikan tangannya dan berkata, mungkin juga ada anak-anak manusia yang lucu. Semuanya,
Ikut aku dan berangkat bersamaku nanti, kita akan pergi ke rumah baru kita, setelah semua orang tiba, bersikaplah baik, dan jika seseorang benar-benar menyukaimu, kamu dapat dengan bebas mencari rumah baru yang menjadi milikmu. Semua anjing di bawah, guk, guk, ahwo. Ketika Hong Dali berbicara sampai titik ini, semua orang memperlihatkan senyum kebahagiaan yang tulus di wajah mereka. Ya, senyum. Karena mereka bisa merasakan ketulusan Hong Dali. Ketulusan yang murni seperti kristal. Hong Dali menyukai hewan-hewan ini dengan tulus dari lubuk hatinya. Itu tidak dangkal. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sulit untuk memahami isi hati seseorang dengan jelas. Seringkali, orang tidak dapat mengetahui dengan tepat apa yang dipikirkan orang lain. Namun, hewan bisa. Mereka dapat merasakan dengan jelas apa yang dirasakan manusia. Mereka dapat merasakan apakah manusia benar-benar memperlakukan mereka dengan baik atau hanya berpura-pura. Tuan muda benar-benar. Mata kepala perawat itu berkaca-kaca. Aku sudah tidak melihat orang seperti Tuan Muda selama lebih dari 1 dekade. Anjing-anjing yang lucu. Hong Dali merentangkan kedua tangannya dan berkata dengan keras, siapa di antara kalian yang akan menolak keramahan manusia, siapa di antara kalian yang akan menolak keluarga baru, katakan padaku. Semua anjing di bawah sangat gembira, dan dalam waktu singkat, seluruh aula lantai pertama dipenuhi gonggongan anjing. Volume suaranya keras sekali, dan pemandangannya sangat menyentuh. Dasar bajingan Dali. Tang Muxin hampir menangis saat dia tersenyum dan berkata, sungguh menjengkelkan hanya dengan dia berbicara dengan anjing-anjing. Ayah, anginnya cukup kencang, ada sesuatu yang masuk ke mataku. Hong Dali menghirup udara dengan penuh emosi karena puas, sambil tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo kita pergi bersama ke rumah baru kita. Guk, 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 ahwo. Kalau begitu, Hong Dali berbalik dan menunjuk keluar. Semuanya, ayo pergi. Hari ini, seluruh penduduk lingkar keempat barat kota Tianjing menyaksikan pemandangan yang menakjubkan. Kura-kura besar yang sangat besar, kura-kura hitam, menggendong 4 orang di punggungnya. Yang di depan adalah seorang anak laki-laki. Ia menyeringai dan menyilangkan kaki, dan sesekali melihat sekelilingnya dengan tatapan penuh kelembutan dan ketulusan. Di sampingnya ada 2 gadis berusia sekitar 18 tahun. Salah satu dari mereka polos dan manis serta tersenyum bahagia. Yang satunya lagi, rambutnya yang panjang berwarna biru langit diikat menjadi 2 ekor kuda, dan tangannya yang kecil dan lembut dan putih menarik ujung pakaian anak laki-laki di depannya. Di belakang ketiga orang itu ada seorang wanita muda berusia sekitar 23 hingga 24 tahun. Tidak ada kekurangan pada wajahnya yang sempurna, dan dia tersenyum lembut. Saat duduk di sana, tatapannya tetap murni seperti biasa. Hong Dali, Tang Muxin, Lin Chuyin, dan Li Nianwei. Sebenarnya, penduduk yang tinggal di lingkar keempat barat kota Tianjing sering melihat kelompok ini. Jadi, tentu saja bukan itu alasan mengapa pemandangan ini menakjubkan. Pemandangan yang sungguh menakjubkan adalah hampir 2000 kucing dan anjing di samping Big Turtle. Kucing-kucing dan anjing-anjing ini mengikuti si penyu besar tanpa suara apapun. Mereka mengikuti satu demi satu dan berjalan ke arah Taman Gunung Tianjing, di sepanjang jalan di area luar lingkar keempat barat. Ibu, cepat lihat, ada banyak sekali anjing. Seorang anak kecil menunjuk ke arah Hong Dali dan berkata dengan gembira, anjing-anjing ini sangat patuh, Ibu, bolehkah kami pergi dan melihat mereka? Baiklah, kalau bayiku ingin ke sana, ayo kita lihat. Ibu muda itu tersenyum sambil menggendong anaknya. Kalau bayiku suka anjing, Ibu akan membelikannya untukmu. Oke, Tuan Muda Dali adalah orang yang sangat baik, selama kamu benar-benar suka anjing, dia pasti akan setuju. Tak lama kemudian, ibu muda itu menggendong anaknya dan mengikuti rombongan itu. Tepat saat itu, Hong Dali melihat mereka dan tersenyum serta memberi isyarat dari jauh. Kakak, apakah kamu ingin seekor anjing? Hehe, ya, terima kasih, Tuan Muda Dali. Ibu muda itu langsung setuju. Pilih satu, anjing-anjing ini semuanya sangat penurut, kata Hong Dali. Tak lama kemudian, ibu muda itu memilih seekor anjing yang disukai anaknya. Anjing lucu itu langsung menghampiri ibunya tanpa menggonggong atau bersuara. Setelah anaknya turun ke tanah, anjing itu mengusap-usap kaki putih dan lembut anaknya dengan ramah, membuat anaknya tertawa terbahak-bahak karena bahagia. Anjing itu anjing yang baik, dan orang-orang di sekitarnya juga orang baik. Pemandangan seperti itu yang terjadi sesekali menarik perhatian semakin banyak orang di sepanjang jalan, dan banyak sekali orang yang penasaran mengikuti dari belakang. Seluruh Westford Loop gempar. Segala yang dilakukan Hong Dali selama ini mendapat dukungan besar dari masyarakat. Kini setelah ia menciptakan pemandangan menakjubkan berupa ribuan anjing dan kucing yang mengikutinya sepanjang perjalanan, itu adalah pemandangan yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang biasa seumur hidup mereka. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang mengikuti Hong Dali hingga ke Taman Gunung Tianjing. Sepanjang jalan, kadang-kadang,
akan ada orang yang memilih anjing yang mereka sukai. Mereka akan meminta anjing besar untuk mengikuti di sisi mereka, sementara mereka langsung menggendong anjing kecil. Dan anjing-anjing ini semuanya sangat patuh dan tidak pernah membuat suara keras. Mereka hanya mengikuti tuan mereka dengan sangat patuh dan lembut di sisi mereka, membuat tuan mereka tertawa terbahak-bahak. Begitu saja, semakin banyak orang bergabung dengan kelompok itu. Hong Dali duduk di Big Turtle dan memimpin. Tepat setelah berjalan keluar dari area Westford Loop, jumlah orang yang mengikuti mereka telah mencapai hampir 5.000. Dan jumlah ini masih terus bertambah. Awalnya, hanya ada orang yang lewat. Namun, tak lama kemudian, sekelompok besar mobil van penumpang datang dari belakang, dan tak lama kemudian, banyak wartawan yang berbondong-bondong maju dan berjuang untuk menangkap pemandangan yang langka dan menakjubkan itu. Bab 390. Apakah Tuan Muda berencana menjadi druid? Hadirin sekalian, selamat siang, di belakang saya ada tokoh paling terkenal di kota Tianjing, Tuan Muda Hong Dali, yang baru saja menang gemilang dalam pertempuran abad ini melawan keturunan konglomerat Toyoda dari negara bagian Jaban, Kogohon. Saat ini, dia menunggangi punggung kura-kura hitam dan tujuannya adalah ke arah daerah luar Gunung Tianjing. Seorang reporter mengikuti di belakang kelompok Hong Dali dan kucing-kucing serta anjing-anjing, memegang mikrofon sambil memperkenalkan, Tuan Muda Hong Dali selalu sangat menyukai binatang, tetapi masih menjadi misteri bagaimana tepatnya dia berhasil mengendalikan begitu banyak kucing dan anjing untuk melakukan perjalanan bersamanya tanpa kekacauan di sepanjang jalan. Sekarang, mohon dengarkan dari seseorang di tempat kejadian. Sambil berbicara, dia mengarahkan mikrofon ke seorang anggota masyarakat di sampingnya. Saudaraku, halo, saya reporter dari Half an Hour di TV satelit Tianjing. Bolehkah saya tahu apa pendapat Anda tentang Tuan Muda Hong Dali? Orang itu jelas penggemar berat Hong Dali. Begitu dia melihat reporter itu mewawancarainya, dia meraih mikrofon dan berteriak dengan liar, "Saya penggemar setia Tuan Muda, hidup Tuan Muda." Tuan Muda biasanya sangat mencintai dan peduli pada hewan. Semua orang di Westford Loop tahu tentang ini, wajar saja dia bisa membuat anjing-anjing ini mendengarkannya. Kau terlalu ketinggalan zaman jika kau bahkan tidak tahu tentang ini. Keringat reporter itu menetes deras. Dia buru-buru meraih mikrofon, tertawa datar, dan berkata, haha, mungkin Tuan di sini agak terlalu gelisah. Mari kita wawancarai orang lain." Kali ini, dia belajar untuk bermain dengan cerdik dan menemukan seorang wanita yang terlihat sangat pendiam dan bertanya, "Halo Nona, saya seorang reporter dari Half an Hour di TV satelit Tianjing. Bolehkah saya tahu apa pendapat Anda tentang Tuan Muda Hong Dali?" Tuan Muda. Wanita itu memang sangat sopan. Tuan Muda adalah orang yang sangat mengagumkan, saya merasa dia terlalu misterius, dia selalu menjadi idola saya, saya hanya tidak tahu apakah dia punya pacar, dikatakan bahwa dia sudah memiliki tunangan, tetapi saya tidak keberatan. Baiklah. Reporter itu dengan tegas mengambil kembali mikrofon. Hadirin sekalian, silakan ikuti saya dan lihat apa sebenarnya yang akan dilakukan Tuan Muda Hong Dali hari ini. Saya punya firasat bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi hari ini. Karena semakin banyak orang yang berkumpul di jalan ini bahkan sekarang. Tidak mengherankan jika reporter itu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saat ini, di jalan besar dari lingkar keempat barat menuju area luar Gunung Tianjing, di paling depan adalah malaikat terbang Hong Dali yang memimpin jalan, dan di belakangnya ada 4 malaikat doa. Di belakangnya ada sekitar 30 mobil sport mewah yang dipimpin oleh Ling Yi, Du Xinzhen dan yang lainnya. Hong Dali, Tang Muxin, Lin Chuyin, dan Lin Yanwei, di sisi lain, duduk di punggung kura-kura besar yang panjangnya 4 hingga 5 meter dan tingginya 2 meter itu, selangkah demi selangkah, ia menuju ke wilayah luar Gunung Tianjing. Di samping Big Turtle ada sekelompok besar kucing dan anjing yang jumlahnya hampir 2.000 ekor. Di belakang mereka ada sekitar 10.000 orang yang berlarian ke depan dengan panik sambil mengikuti dari belakang. Di belakang mereka ada berbagai orang yang usil mengendarai mobil mereka, sekitar 200 atau lebih, dan bergerak maju sedikit demi sedikit. Kemudian, ada mobil van milik wartawan. Setelah beberapa saat, bahkan helikopter pun muncul di langit, dengan 5 di antaranya muncul sekaligus. Dengan pemandangan yang begitu megah, dengan kendaraan dan orang-orang dari laut, darat, dan udara, dampaknya tentu saja tidak perlu disebutkan. Banyak orang mengambil ponsel pintar mereka dan dengan cepat mengambil gambar. Ada yang memanggil kura-kura hitam, Dewi Nianwei, ada yang memanggil Hong Dali dengan sebutan saudara keren, dan ada juga beberapa teman internasional yang berseru keras, "Ya Tuhan." Dan setelah orang-orang ini mengambil gambar dan mengunggah gambar pemandangan ini di internet, dalam waktu singkat, semua orang mengetahuinya. Si anak ajaib Hong Dali akan melakukan sesuatu yang besar lagi. Jarak dari Danau Fengyuan di lingkar keempat barat ke daerah luar Gunung Tianjing tidaklah dekat maupun jauh. Setelah berjalan beberapa saat, seluruh lingkungan Danau Fengyuan dipenuhi orang. Hong Dali telah menempuh setengah perjalanan,
tetapi kelompok yang mengikutinya bahkan belum keluar dari lingkar keempat barat. Sebagai penggemar berat Tuan Muda Hongdali, Zheng Wenxi telah memperhatikan berita terbarunya setiap hari. Beberapa hari ini, pertempuran abad ini baru saja berakhir. Hongdali dapat dikatakan memiliki peningkatan reputasi yang besar, dan hampir semua orang di seluruh negara surgawi tahu bahwa Hongdali telah mengalahkan orang-orang Jaban, dan telah melampiaskan kemarahannya terhadap negara surgawi sejak perang. Setelah itu, manfaat yang diterima Hongdali tampak kurang penting. Lagi pula, industri sastra daring tidak benar-benar berhubungan dengan industri musik. Jadi, Zheng Wenxi setiap hari mengantisipasi bahwa Tuan Muda akan melakukan sesuatu yang baru. Dan hari ini akhirnya tiba. Ponsel pintarnya berdering. Zheng Wenxi mengambilnya dan melihatnya. Itu adalah teman lamanya, Ding Chengxi. Dia buru-buru menerima telepon. Ding tua, bagaimana keadaanmu? Mengapa kamu begitu bebas hari ini? Apakah kamu akan mentraktirku untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang hebat malam ini? Seperti kata pepatah, saudara yang baik akan melakukan 3 hal bersama, melawan senjata, pergi ke pedesaan, dan memperjuangkan perawatan kesehatan yang hebat bersama-sama. Itu akan memperkuat persahabatan mereka. Old Zheng, di mana kau? Ding Chengxi terdengar sangat cemas. Cepat-cepat, Tuan Muda akan melakukan sesuatu yang besar lagi, aku baru saja mengetahuinya. Apakah kau masih punya ruang penyimpanan di ponsel pintarmu? Aku akan mengirimkan fotonya kepadamu. Ah, aku punya tempat penyimpanan. Zheng Wenxi sangat bingung. Foto apa? Selebriti wanita mana yang membuat Tuan Muda terkenal lagi? Apakah dia sangat cantik? Jika lagunya bagus, bolehkah aku merekomendasikannya? Apa gunanya rekomendasi? Aku sudah mengirim fotonya, lihat saja. Setelah mengatakan itu, Ding Chengxi menutup telepon. Apa yang membuatnya begitu misterius? Zheng Wenxi dengan penasaran mengklik gambar yang dikirim oleh Ding Chengxi. Setelah hanya melihatnya sekilas, dia benar-benar tercengang. Di dalamnya, Hongdali duduk di atas Big Turtle, dan di sampingnya ada 3 gadis cantik. Tingkah lakunya yang sok benar-benar melampaui batas langit. Namun itu bukanlah yang terpenting. Yang paling penting adalah hampir 2000 kucing dan anjing yang mengikuti kura-kura hitam dari belakang di tanah. Oh, ya Tuhan. Mata Zheng Wenxi hampir terpaku pada layar. Apakah Tuan Muda akan mengubah karirnya dan menjadi seorang druid satu? Semua anjing ini begitu patuh kepadanya, bagaimana tepatnya dia bisa melakukan itu? Ini. Zheng Wenxi benar-benar tercengang. Bukannya dia tidak pernah melihat kucing dan anjing, tetapi dengan jumlah mereka yang sangat banyak dan perilaku mereka yang tertib. Apakah kucing dan anjing akan menguasai dunia? Karena dia sudah mendengar tentang pemandangan yang begitu menakjubkan, dia akan benar-benar bodoh jika tidak pergi melihatnya. Karena itu, Zheng Wenxi langsung menelepon kembali tanpa ragu-ragu. Ding tua, perusahaanmu punya helikopter, kan? Cepat jemput aku, tolong. Melihat pemandangan di gambar itu, dia pasti tidak akan bisa mengendarai mobil ke sana. Dia harus terbang saja. Jangan teriak-teriak, mobilnya sudah diparkir di plaza perumahan di bawah rumahmu, cepat turun ke bawah. Suara Ding Chengxi terdengar. Haha, Ding tua, kau hebat sekali, seperti yang diharapkan, kau adalah saudara yang baik selama puluhan tahun. Zheng Wenxi bahkan tidak punya waktu untuk mencuci mukanya karena ia mengambil pakaiannya secara acak dan memakainya, lalu berlari ke bawah. Datang. Dia menaiki pesawat dan terbang langsung menuju daerah luar Gunung Tianjing. Tak lama kemudian, mereka melihat kelompok Hongdali dari atas langit. Karena jarak pandang dari darat, tidak banyak yang bisa dilihat, tetapi begitu mereka berada di langit, semuanya benar-benar berbeda. Antrean panjang. Antrean sepanjang 3 km. Di seluruh jalan dari lingkar barat keempat menuju ke daerah luar Gunung Tianjing, Hongdali membawa 2000 kucing dan anjing dan perlahan berjalan di depan, sementara di belakang mereka banyak sekali orang dan mobil mengikuti. Ya ampun. Mulut Zheng Wenxi hampir ternganga. Banyak sekali kucing dan anjing, banyak sekali orang, pasti ada sekitar 20.000. Kan, mobil-mobil, apa-apaan ini, jumlahnya lebih dari 500. Tidak hanya itu. Ding Chengxi berkata, banyak orang memarkir mobil mereka di area kota, kalau tidak, jumlah mobilnya pasti akan 10 kali lipat lebih banyak. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Muda bisa melakukan itu sehingga 2000 kucing dan anjing berjalan dengan tertib seperti itu. Ding tua, Zheng Wenxi menyentuh dagunya, merasa aneh, dan bertanya, menurutmu mengapa Tuan Muda membuat langkah besar kali ini? Kemana dia membawa kucing dan anjing ini? Oh ya, menurutmu apakah akan sangat mengagumkan jika kucing dan anjing ini difilmkan dalam film bertema anak-anak? Saya rasa begitu. Ding Chengxi tersenyum. Kucing dan anjing ini sangat patuh, pasti akan sangat mudah untuk merekam mereka. Saat mereka berbicara, Hongdali dan yang lainnya di depan sudah mencapai area luar Gunung Tianjing. Arahnya tepat ke arah Taman Gunung Tianjing. Hanya dengan melihat ini, Zheng Wenxi dan Ding Chengxi langsung mengerti,
karena mereka berkata serempak, Tuan Muda akan pergi ke taman. Uang? Siapkan uangnya sekarang juga. Zheng Wenxi menggertakkan giginya. Nilai properti kita di Westford Loop sudah naik cukup banyak, jual semuanya sekarang juga. Ah! Ding Chengzi langsung tercengang. Nilai properti di sana baru saja naik, tetapi kita menjualnya sekarang, masih ada ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut di masa mendatang. Kau telah menjalani hidupmu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Zheng Wenxi membentak Ding Chengzi, Tuan Muda jelas-jelas berencana membangun kota fiksi ilmiah di sini, di masa depan, dia pasti akan mengalihkan fokusnya ke sini, nilai rumah-rumah di lingkar keempat barat telah meningkat hingga maksimal, sementara daerah ini baru saja mulai berkembang, dengan Tuan Muda yang memegang kendali di sini, prospeknya akan jauh lebih besar daripada rumah-rumah di lingkar keempat barat. Apa-apaan ini, apa-apaan ini? Ding Chengzi mengumpat 2 kali berturut-turut. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, malam ini, perawatan kesehatan besar 1, aku yang traktir. Obati kakimu, cepat jual rumah-rumah itu saat kau kembali, seru Zheng Wenxi, pasti akan ada keuntungan dengan mengikuti Tuan Muda. Pikirkanlah, dengan pemandangan yang begitu megah hari ini, menurut kepribadian Tuan Muda, dia pasti akan membuat taman itu gratis. Apa maksudnya gratis? Itu berarti popularitas, itu berarti banyaknya pelanggan, begitu popularitas meningkat, nilai rumah-rumah di sekitarnya pasti akan naik, dan ditambah dengan kota kampus New Lan siang ini, di masa depan, tanah di sini akan menjadi raja. Ya. Sekarang, Ding Chengzi juga telah memanfaatkan otaknya. Oh benar, Pak Tua Zheng, saya sarankan Anda segera memberitahu atasan Anda untuk memindahkan perusahaan ke sini. Apakah Anda sudah melihat lingkungan sekitar? Ada berbagai bangunan yang sedang dibangun di sini. Saat itu, pasti akan ada ruang besar untuk pembangunan yang cepat. Dengan pengeluaran besar Tuan Muda, tentu saja, pasti akan ada prospek yang bagus di sini. Jadi pasti akan ada banyak keuntungan besar jika perusahaan pindah ke sini. Masuk akal, aku akan segera memberitahu bosku. Zheng Wenxi langsung menelepon. Saat menelepon, dia menggerutu, kalian semua tidak perlu repot-repot, kalian sudah bergabung langsung dengan Chaiwei Entertainment, jadi kalian tidak perlu melakukan hal yang merepotkan seperti itu. Halo, bos, ini aku, Zheng Wenxi, begini, Tuan Muda sedang mulai mengembangkan taman di area luar Gunung Tianjing. Aku berpikir jika perusahaan kita langsung pindah ke sini. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.